Ditampar dan ditendang saat sedang hamil tua oleh ibu mertua kejam, hingga aku pendarahan hanya karena aku belum masak untuknya. Ku balas perbuatannya dengan lebih kejam sampai dia menderita. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara di luar jendela dapur terasa menusuk tulang. Menusuk hingga ke dasar sumsumku. Bulir-bulir embun tipis membentuk pola abstrak di kaca. Memburamkan pandangan ke kebun kecil yang mulai meranggas di penghujung musim hujan ini. Aku, Ayu, menghela napas panjang. Uap hangat dari teh jahe yang kupegang mengepul tipis. Seolah ingin menyamai kepulan napas lelahku. Usia kandunganku sudah 9 bulan penuh, perutku membuncit besar seperti bola basket yang siap meledak. Setiap gerakan terasa bagai membawa beban bertonton. Bukan hanya beban fisik, tapi juga beban mental yang tak kasat mata. Rumah ini, rumah besar peninggalan keluarga Rio, suamiku, seharusnya menjadi istana impian. Dinding-dindingnya tinggi, perabotannya antik dan mewah, mencerminkan kejayaan masa lalu. Tapi bagiku, ini lebih terasa seperti sangkar emas. Emas yang dingin, keras, dan penuh duri tak terlihat. 6 bulan pernikahan, dan setiap hari adalah perjuangan. Perjuangan untuk bernapas lega, perjuangan untuk merasa diterima, perjuangan untuk sekadar menjadi diriku sendiri. Di sudut ruang makan, di meja mahoni yang mengilap, terlihat piring-piring bersih tertata rapi. Sendok dan garpu berkilat di bawah cahaya lampu gantung kristal. Semuanya sempurna, tak bercela, seperti kehidupan yang coba ditampilkan Bu Lastri, ibu mertuaku, kepada dunia luar. Dia adalah arsitek utama, kesempurnaan, ini. Seorang wanita parubaya dengan rambut disasak rapi, bibir merah menyala, dan sorot mata tajam yang selalu terasa menguliti jiwaku. Bu Lastri adalah definisi dominasi yang berjalan. Suaranya yang menggelegar adalah alarm pagi di rumah ini. Sumpah serapahnya adalah lagu pengantar tidurku. Rio, suamiku, adalah satu-satunya pelipur lara. Dia baik, terlalu baik, mungkin. Terkadang aku merasa kebaikan hatinya juga adalah kekurangannya, terutama di hadapan ibunya. Dia selalu berusaha menengahi, membela, tapi tak pernah benar-benar mengambil sikap tegas. Dia mencintaiku, aku tahu itu. Kecupan di kening setiap pagi sebelum berangkat kerja. Usapan lembut di perutku yang membesar, adalah bukti nyata. Namun, cinta itu terasa tak berdaya di hadapan tirani Bu Lastri. Pagi ini, ada firasat tak enak merayap di dadaku. Firasat yang dingin, seolah bayangan buruk akan segera datang. Aku merasakan nyeri samar di punggung bawah sejak semalam. Kontraksi palsu yang datang dan pergi membuatku sulit tidur nyenyak. Aku tahu aku harus segera menyiapkan sarapan untuk Bu Lastri, tapi tubuhku terasa lunglai. Kepala sedikit pening. Aku hanya ingin beristirahat 5 menit lagi, sekadar mengumpulkan tenaga. 5 menit yang mungkin akan mengubah segalanya. Suara dentingan jam dinding kuno di ruang tamu bergaung, memecah kesunyian yang mencekam. Pukul 7 pagi. Itu artinya, Bu Lastri akan segera keluar dari kamarnya. Dan jika sarapan belum tersedia di meja, neraka kecil akan dimulai. Aku memejamkan mata, berharap rasa pening ini segera menghilang. Berharap hari ini, setidaknya hari ini, adalah hari yang damai. Tapi sepertinya, harapan itu hanya ilusi belaka. Dentang jam dinding kuno di ruang tamu masih bergaung, memekakan telinga dalam kesunyian pagi yang seharusnya damai. Aku tersentak, teh jahe di tanganku sedikit bergoyang, nyaris tumpah ke lantai. Detik berikutnya, pintu kamar Bu Lastri terbuka dengan dentuman keras, seolah sengaja dilempar. Suara langkah kaki yang berat, disertai gesekan sandal tidur berbahan satin di lantai marmer yang dingin, semakin mendekat. Setiap langkah terasa seperti ketukan palu di dadaku, memicu detak jantungku berpacu tak karuan. Aku bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungku, padahal suhu ruangan cukup dingin. Ayu, apa yang kamu lakukan di sana? Suara Bu Lastri menggelegar, memenuhi seisi dapur, bahkan seolah menembus dinding-dinding tebal rumah ini. Nada bicaranya sudah menunjukkan kekesalan tingkat tinggi,
seperti gunung berapi yang siap meletus. Sudah jam berapa ini? Matahari sudah setinggi galah, dan kamu masih bermalas-malasan di dapur seperti patung. Apakah kamu tuli? Aku memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dari gelombang kepanikan yang tiba-tiba melandaku. Rasa pening yang tadi pagi menyerang kini terasa semakin kuat, berdenyut di pelipis. Aku memutar tubuh perlahan, menghadapnya. Sosok Bu Lastri berdiri di ambang pintu dapur, berkacak pinggang, dengan kerutan tajam di dahinya dan bibir tipisnya yang terkatup rapat, menampilkan ekspresi jijik yang sudah sangat kuhafal. Rambutnya yang disasak rapi kemarin malam kini sedikit berantakan di beberapa bagian, menambah kesan garang pada wajahnya. Pakaian tidur sutranya yang mahal, berwarna merah marun gelap, tampak sedikit kusut di bahu, menandakan dia baru saja terbangun dan langsung melancarkan serangannya. Aroma parfum mahalnya, yang biasanya tercium elegan, kini terasa menyesakan, bercampur dengan aroma kemarahannya yang pekat. "Maaf, Bu," kataku, mencoba menjaga suara agar tetap tenang dan tidak bergetar, meskipun tenggorokanku terasa tercekat. "Saya baru saja akan mulai masak. Tadi malam saya sedikit kurang enak badan, perut saya sempat kram-kram, jadi agak terlambat bangun." Aku mencoba menjelaskan dengan nada paling lembut yang kubisa, berharap ada sedikit celah pengertian dari hatinya, berharap dia bisa melihat kondisi kehamilanku yang besar. Aku bahkan sedikit menundukkan kepala, sebagai tanda hormat dan permohonan maaf. Namun, kalimatku justru seperti menyulut api yang lebih besar. Matanya menyala-nyala, melotot kepadaku. "Kurang enak badan? Alasan basi. Setiap hari ada saja alasanmu. Dulu alasan sakit kepala, lalu masuk angin, sekarang kram perut? Kamu pikir saya peduli dengan tubuhmu yang lemah itu? Kamu itu menantu di rumah ini. Tugasmu adalah mengurus rumah dan melayani suami serta mertua, bukan tidur-tiduran seperti putri raja." Dia melangkah maju, mendekatiku dengan langkah-langkah cepat yang mengintimidasi. Setiap langkahnya membuat lantai terasa bergetar. Aku mundur selangkah, tanpa sadar melindungi perutku yang membuncit dengan satu tangan. Insting seorang ibu yang ingin menjaga anaknya, bahkan sebelum ia lahir. "Kamu tahu, ya," lanjutnya dengan suara merendah tapi penuh ancaman, seperti bisikan ular berbisa. "Sebelum kamu datang, rumah ini selalu rapi, bersih, dan sarapan selalu siap tepat waktu di meja. Sekarang, berantakan. Aku seperti punya pelayan yang malas, tidak becus, dan tidak tahu diri. Kamu itu cuma membebani Rio. Tidak ada gunanya." Pundakku mulai bergetar. Air mataku sudah mulai menggenang, membentuk genangan tipis di pelupuk mata, siap tumpah kapan saja. Ini bukan pertama kalinya aku dicerca, dihina, dan direndahkan seperti ini. Sudah tak terhitung berapa kali kata-kata tajam Bu Lastri menancap dalam hatiku. Tapi entah mengapa, kali ini terasa jauh lebih menyakitkan, lebih berat untuk ditanggung. Mungkin karena kondisi tubuhku yang lemah dan rentan, atau mungkin karena aku tahu ada makhluk kecil tak berdosa di dalam perutku yang juga ikut merasakan setiap getaran ketakutan dan kesedihan ini. Aku hanya ingin membalas, ingin membela diri, ingin berteriak bahwa aku juga manusia yang punya batas, punya rasa sakit. Tapi bibirku terasa keluh. Lidahku keluh, tertahan oleh pendidikan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, dan oleh ketakutan akan memperburuk situasi hingga di luar kendali. "Maaf, Bu, saya janji akan segera siapkan." Hanya kata itu yang berhasil keluar dari bibirku, suaraku nyaris berbisik. "Maaf. Maaf saja tidak cukup untuk perut saya yang sudah keroncongan ini," teriaknya. Tiba-tiba, tangannya terangkat dengan cepat. Gerakannya begitu tiba-tiba, aku bahkan tidak sempat menghindar. Kilatan amarah yang membara di matanya adalah hal terakhir yang kulihat sebelum sebuah rasa perih yang teramat sangat menyengat pipi kiriku. Suara tamparan itu begitu keras, bergaung di seluruh dapur, membuat telingaku berdenging. Kepalaku terasa tersentak ke samping, pandanganku berputar, dan rasa asin air mata bercampur dengan rasa besi di sudut bibirku. Pipiku terasa panas membakar, berdenyut-denyut nyeri seperti disengat ribuan lebah secara bersamaan. Rasa perih itu menjalar hingga ke rahangku, meninggalkan jejak panas dan memar yang mulai terbentuk dengan cepat. Air mataku akhirnya tumpah,
mengalir deras tak terbendung, membasahi pipi yang sudah memerah dan sudut bibirku yang terasa anyir. Aku terhuyung ke belakang. Keseimbangan tubuhku goyah bukan hanya karena kekuatan tamparan yang mengejutkan itu, tetapi juga karena pusing yang semakin menjadi-jadi dan beban di perutku yang terasa semakin memberat. Aku berusaha menopang tubuh dengan meraih pinggiran meja dapur, mencari pegangan kuat, namun genggamanku terlalu lemah, jemariku gemetar tak terkendali. Dasar perempuan tidak berguna, cuma bisa menyusahkan. Suara Bu Lastri masih menggelegar, namun kini terasa menjauh, memudar ditelan dengingan memekakan telinga yang muncul setelah tamparan itu. Aku bisa merasakan tatapan matanya yang penuh kebencian, menusuk hingga ke ulu hati, seolah ingin melukaiku lebih dalam dari sekadar fisik. Pergi sana. Menjauhlah dari dapurku. Jangan kotori tempat ini dengan kemalasanmu. Aku tidak sudi melihatmu. Aku tersentak oleh bentakannya yang tajam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kesadaran yang tercerai-berai. Lututku terasa lemas, tidak mampu menopang bobot tubuhku sendiri, apalagi dengan beban tambahan dari kehamilan yang sudah sangat tua ini. Pandanganku mulai kabur, titik-titik hitam menari-nari di depanku. Satu kakiku tersandung sesuatu, mungkin kaki meja yang kokoh, atau mungkin hanya imajinasiku karena kondisi tubuh yang sudah diambang batas. Aku kehilangan pijakan. Dalam sepersekian detik yang terasa abadi, aku merasakan tubuhku melayang tanpa kendali, lalu menghantam lantai keramik dingin dengan suara gedebuk yang memilukan. Rasa sakit tumpul menghantam punggung dan pinggulku, seolah tulangku retak. Namun, bukan hanya rasa sakit akibat benturan itu yang menjadi fokus utamaku. Ada rasa nyeri tajam yang tiba-tiba menyerang perutku. Nyeri itu bukan kram biasa yang sering kurasakan selama kehamilan. Ini adalah nyeri yang menusuk, mengoyak, seolah ada pisau panas yang sedang merobek sesuatu di dalam sana. Aku memekik tertahan, mengerang kesakitan, refleks tanganku langsung memegang erat perutku yang membuncit, seolah ingin melindungi permata tak ternilai di dalamnya. Jantungku berdebar kencang, memompa darah dengan panik melalui pembuluh darahku yang terasa dingin. Argreg. Aku merintih, mengerang kesakitan, suara tertahan di tenggorokanku yang tercekat. Rasa dingin dari lantai keramik seolah menelan tubuhku, menambah penderitaan. Bu Lastri, yang tadi masih berdiri beberapa langkah dariku, melihatku terjatuh dan meringkuk di lantai. Namun, alih-alih menunjukkan sedikit rasa khawatir, wajahnya justru memancarkan kepuasan yang mengerikan. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terbentuk di sudut bibir merahnya. Matanya menyipit, menatapku dengan tatapan mencemooh dan meremehkan. Kenapa? Sakit. Hah? Itu balasan untuk menantu pemalas sepertimu yang tidak tahu diri, katanya dengan suara datar, tanpa sedikit pun empati, seolah sedang berbicara pada seekor serangga. Dia melangkah mendekat, perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti guntur di telingaku yang masih berdenging. Aku meringkuk di lantai, air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi wajah dan rambutku. Aku hanya bisa melindungi perutku dengan kedua tangan, berharap bisa memberikan perlindungan terakhir bagi makhluk kecil tak berdosa di dalamnya. Namun, kekejamannya belum usai. Tiba-tiba, sebuah tendangan keras mendarat di sisi perutku, tepat di bagian yang paling menonjol. Tendangan itu tidak sekuat tendangan seorang pria, tapi bagi tubuh hamil tua yang sudah tergeletak tak berdaya ini, rasanya bagai ditimpa batu besar yang jatuh dari ketinggian. Rasakan ini, agar kamu tahu diri dan tidak bermalas-malasan lagi, teriaknya dengan nada puas yang membuat bulu kuduku merinding. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perutku, menusuk hingga ke tulang belakang, menyebar ke seluruh tubuhku bagai sengatan listrik. Aku menjerit. Jeritan yang bukan lagi rintihan, melainkan teriakan panik dan ketakutan yang mencekik. Seketika itu juga, aku merasakan sesuatu yang hangat, kental, dan licin mengalir deras di antara kedua pahaku. Bau amis samar langsung tercium. Aku membuka mata lebar-lebar, pandanganku yang buram perlahan mulai fokus pada cairan merah gelap yang dengan cepat menyebar di lantai keramik putih di bawah tubuhku, membentuk genangan yang mengerikan. Darah. Darah yang sangat banyak. Napasku tercekat di tenggorokan. Darah mengalir. Ini bukan lagi kram perut biasa, bukan lagi rasa pening atau lelah. Ini adalah ancaman nyata, bahaya yang menghantui, bagi nyawa bayi dalam kandunganku.
Pikiran jernihku seketika buyar digantikan oleh kepanikan yang teramat sangat, menjerit tanpa suara dalam benakku. Darah. Bu, aku pendarahan. Suaraku bergetar hebat, nyaris tak terdengar, hanya bisikan putus asa. Aku mendongak, menatap Bu Lastri dengan mata memohon, penuh ketakutan yang mendalam, berharap setitik kemanusiaan muncul di hatinya. Tolong, Bu, anakku, perutku sakit sekali. Aku tidak kuat. Bu Lastri membeku sesaat, matanya melebar sekilas melihat darah yang semakin banyak menggenang di lantai. Ekspresi terkejut dan sedikit pucat sempat terlintas di wajahnya, menunjukkan bahwa bahkan dia pun mungkin tidak menyangka akibatnya akan sejauh ini. Namun, ekspresi itu hanya sesaat. Dengan cepat, raut wajahnya kembali mengeras, bahkan menjadi lebih dingin dan acuh tak acuh dari sebelumnya, seolah dia baru saja mengusir pikiran buruk itu dari benaknya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau kepanikan sedikit pun. Drama. Kamu pikir saya akan percaya akting murahanmu ini? Ucapnya datar, lalu dengan jijik memalingkan muka, seolah tak tahan melihat pemandangan di depannya. Itu balasan untukmu. Salah sendiri tidak becus. Dia berbalik, melangkah pergi dari dapur dengan cepat, meninggalkan aku tergeletak di lantai yang dingin, dengan genangan darah yang semakin meluas di bawah tubuhku. Aku sendirian, tak berdaya, dengan nyawa putraku yang sedang di ujung tanduk. Rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan menyelimuti diriku, memadamkan setiap percikan harapan yang tersisa. Aku terbaring tak berdaya di genangan darahku sendiri, dinginnya keramik menyentuh kulit, dan bau amis yang menyengat menusuk hidungku. Napas tersengal, dan air mata mengalir tak henti, membasahi wajahku yang pucat pasi. Rasa sakit di perutku semakin menusuk, seolah ada yang menarik paksa dari dalam, merobek-robek. Aku berusaha mengulurkan tangan, meraih apapun yang bisa kugapai, tapi hanya lantai dingin dan licin oleh darah yang kurasakan. Keputusasaan menelanku bulat-bulat. Bagaimana ini? Bagaimana dengan bayiku? Apakah dia masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu meraung dalam benakku yang kalut. Tolong, siapa saja, tolong aku. Suaraku serak, parau, nyaris tak terdengar, tenggelam dalam dengingan di telingaku dan detak jantung yang menggila. Aku mencoba bangkit, setidaknya merangkak keluar dari genangan merah ini, tapi tubuhku tak memiliki kekuatan sedikit pun. Setiap otot terasa lumpuh, tak mampu merespons perintah otakku. Pandanganku mulai berbayang-bayang, hitam di tepinya, seolah kesadaranku hendak direnggut paksa. Aku merasa seperti terlempar ke dalam jurang kegelapan. Dalam kekacauan dan ambang kesadaran itu, samar-samar aku mendengar suara dari luar. Suara bisikan, lalu tawa riang anak-anak yang terdengar begitu kontras dengan kengerian di dalam rumah. Pasti Bu Nina, tetangga sebelah, sedang mengantar cucunya bermain di halaman depan. Bu Nina adalah wanita parubaya yang baik hati, dengan wajah selalu ramah dan senyum hangat. Dia sering menyapaku ramah dari balik pagar, menanyakan kabarku, bahkan terkadang memberiku resep masakan. Dia satu-satunya orang di kompleks ini yang pernah menunjukkan sedikit kehangatan dan kepedulian padaku, di tengah lingkungan yang dingin dan penuh gosip tentang Bu Lastri. Dengan sisa tenaga terakhir yang kumiliki, aku mengumpulkan semua kekuatan di paru-paruku. Tolong, tolong aku. Sakit, sakit sekali. Kali ini, suaraku berhasil keluar, sebuah jeritan yang pecah dan putus asa, bercampur dengan isak tangis yang tak tertahankan. Aku berharap, sangat berharap, suara itu sampai ke telinga Bu Nina yang berdiri tak jauh dari rumah ini. Ini adalah seruan tak terpikir, sebuah insting bertahan hidup yang muncul di tengah keputusasaan yang mencekik. Aku tahu, jika tidak ada yang datang, aku dan bayiku akan berakhir di sini. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu. Aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari luar, mendekat ke arah rumahku. Disusul suara bisikan Bu Nina yang terdengar panik dan cemas. Astagfirullah. Itu suara Ayu. Kenapa dia? Kok terdengar histeris begitu? Lalu, ketukan keras di pintu depan, diikuti dengan suara gagang pintu yang diguncang-guncang dengan panik. Ayu, Ayu, kamu di dalam? Ada apa? Ayu, tolong jawab. Suara Bu Nina terdengar semakin cemas dan khawatir. Aku ingin menjawab,
ingin berteriak bahwa aku butuh bantuan. Tapi tenggorokanku tercekat, suaraku menghilang. Aku hanya bisa mengerang dan merintihan yang lemah. Aku mendengar Bu Nina berbicara dengan seseorang, mungkin cucunya, menyuruhnya memanggil bantuan, mungkin memanggil suaminya atau tetangga lain. Tak lama kemudian, suara langkah kaki semakin banyak di luar, diikuti suara orang-orang berbicara dengan nada panik. Ketukan di pintu dapur, yang untungnya tidak terkunci karena aku sedang ingin menyiapkan sarapan, terdengar. Pintu dapur terbuka dengan dorongan pelan. Sosok Bu Nina yang berkerudung rapi muncul di ambang pintu. Wajahnya langsung memucat begitu melihatku tergeletak di lantai, berlumuran darah. Matanya membelalak kaget. Tangan kirinya refleks menutup mulutnya, menahan jeritan yang mungkin bisa keluar. Ayu! Ya Allah, Ayu! Ada apa ini? Kenapa banyak darah begini? Bu Nina tidak menunggu jawaban. Dia bergegas menghampiriku, lututnya bergetar, namun dia tetap sigap. Dia berjongkok di sampingku, tangannya menyentuh keningku yang dingin, lalu beralih ke perutku yang basah oleh darah. Astaga, darahnya banyak sekali. Kamu pendarahan. Ini gawat sekali. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh genangan darah di lantai, tapi dia tetap berusaha tenang. Wajahnya yang semula pucat kini semakin keruh, dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Kita harus segera ke rumah sakit. Ini darurat. Nak, tolong cepat panggil taksi atau siapapun yang punya mobil. Pak Budi, tolong bantu. Kita harus cepat. Serunya kepada beberapa tetangga lain yang sudah berkumpul di ambang pintu, tampak sama terkejut dan paniknya melihat pemandangan mengerikan di dapur. Dalam kebingungan dan rasa sakit yang memuncak, aku hanya bisa merasakan lengan Bu Nina yang gemetar memelukku lembut, berusaha menopang kepalaku, mengangkatku sedikit dari lantai dingin. Tatapan matanya yang penuh empati, penuh kasih sayang, adalah satu-satunya hal yang memberiku kekuatan di tengah kengerian ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah bayiku akan selamat? Apakah aku akan selamat? Tapi satu hal yang pasti, setidaknya, aku tidak sendirian lagi. Ada setitik harapan yang muncul di tengah kegelapan yang pekat. Suara sirene ambulans adalah suara yang paling melegakan sekaligus paling menakutkan yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Raungannya semakin mendekat, menembus pagi yang dingin, membelah kesunyian, dan mengisi setiap sudut rumah besar ini dengan nuansa kepanikan. Aku bisa merasakan tubuhku digendong, diangkat dan digeser dengan hati-hati. Bukan oleh Bu Nina yang ringkih, melainkan oleh seorang pria berbadan tegap, mungkin salah satu tetangga yang dipanggil oleh Bu Nina. Pandanganku masih buram, berputar-putar, tapi aku bisa mendengar suara-suara panik dan arahan cepat dari Bu Nina yang tak henti-hentinya. Hati-hati, Pak. Pelan-pelan. Istrinya sedang hamil tua dan pendarahan. Suara Bu Nina terdengar cemas. Tangannya tak henti mengusap keningku yang basah oleh keringat dingin. Astaga, darahnya terus keluar. Aku merasakan guncangan pelan saat tubuhku dipindahkan ke atas berangkar, lalu ditarik keluar dari ambang pintu rumah. Dinginnya berangkar besi menyentuh punggungku, namun rasa dingin itu kalah jauh dengan hawa panas yang memancar dari perutku yang nyeri luar biasa. Perawat dan para medis berpakaian seragam hijau dengan sigap dan terampil memeriksa kondisiku. Mereka berbicara cepat, menggunakan istilah medis yang tidak ku mengerti seperti tekanan darah, denyut nadi, dan pendarahan aktif. Tapi nada bicara mereka menyeratkan tingkat kegawat daruratan yang sangat tinggi. Tekanan darahnya rendah, pendarahannya cukup banyak. Ada indikasi solusio plasenta. Kita harus cepat. Hubungi IGD. Siapkan ruang operasi. Pasien perlu penanganan segera. Suara seorang paramedis wanita terdengar jelas dan tegas, memberi instruksi kepada rekannya. Tangan Bu Nina masih menggenggam erat tanganku yang gemetar, memberikan kekuatan yang tak terhingga di tengah badai rasa sakit dan ketakutan ini. Kamu kuat, Nak Ayu. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Bayimu pasti baik-baik saja. Nak, jangan menyerah, bisiknya, mencoba menenangkanku dengan suara parau. Aku mencoba tersenyum, ingin mengucapkan terima kasih, tapi yang keluar hanyalah ringisan lemah yang menyakitkan. Setiap tarikan napas terasa berat. Saat mereka mendorong berangkar dengan tergesa-gesa menuju pintu depan rumah, pandanganku tanpa sengaja tertuju ke sudut ruang tamu,
melewati koridor yang biasa dilewati Bu Lastri. Dan di sana, berdiri tegak, dengan punggung lurus dan dagu terangkat, adalah Bu Lastri. Dia tidak bergerak, tidak membantu sedikit pun, tidak menunjukkan kepanikan, bahkan tidak ada sedikit pun jejak penyesalan atau kekhawatiran di wajahnya. Matanya yang tajam menatap lurus kepadaku, kosong, dingin, seperti tatapan hantu yang tak memiliki emosi. Ada sesuatu yang mengerikan di sana, seolah aku bukan manusia yang sedang sekarat di hadapannya, melainkan sebuah objek yang pantas menerima nasib buruk, sebuah tontonan yang tak perlu ia pedulikan. Bibirnya terkatup rapat, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di sana, di ambang pintu rumahnya, mengawasiku pergi, seolah sedang menonton pertunjukan drama yang tak berarti baginya. Darahku masih terlihat jelas menempel di lantai dapur yang terlihat dari kejauhan. Melihatnya berdiri acuh tak acuh di tengah kengerian yang kualami ini, di tengah darahku yang masih menempel di lantai dingin, di tengah desakan waktu untuk menyelamatkan nyawa bayiku. Sebuah percikan amarah yang membara dan asing tiba-tiba muncul di dasar jiwaku. Amarah itu datang begitu kuat, melampaui rasa sakit fisik yang kurasakan, melampaui ketakutan akan kematian yang membayang. Di ambang kesadaran dan ketidaksadaran, dalam balutan ketakutan akan kehilangan bayiku, satu tekad membatu di dalam diriku. Tekad yang dingin, sekeras batu. Jika aku dan bayiku selamat dari ini, Bu Lastri, aku akan membalas perbuatanmu. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih dari ini, penderitaan yang akan menggerogoti jiwamu perlahan-lahan. Aku bersumpah demi nyawa anakku, demi semua rasa sakit yang kau berikan padaku. Aku tidak akan pernah melupakan ini, dan kau akan membayar mahal. Tekad itu seolah menjadi mantra yang menguatkanku, memberiku sedikit energi di tengah kelemahan. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan menelanku saat berangkar didorong masuk ke dalam ambulans. Suara sirene semakin nyaring, memekakan telinga, membawa pergi tubuhku yang lemah menuju ketidakpastian. Namun, di balik kegelapan itu, sebuah api dendam telah menyala dengan dahsyat, siap membakar apapun yang menghalanginya di kemudian hari. Aku hanya perlu selamat, untukku dan untuk bayiku. Bau antiseptik yang tajam menyengat hidungku, bahkan dalam kondisi setengah sadar. Aroma khas rumah sakit ini menusuk hingga ke saraf, menggeser sisa-sisa bau amis darah yang sempat menempel. Cahaya putih terang dari lampu neon di langit-langit menyilaukan mataku yang terasa berat, seperti baru saja ditempeli beban timah. Aku mendengar suara-suara lirih, bisikan-bisikan perawat, dan dengung konstan dari alat-alat medis yang asing di sekitarku. Ini bukan rumah Bu Lastri. Ini adalah rumah sakit. Sekilas bayangan Bu Lastri yang berdiri acuh tak acuh di ambang pintu, dengan tatapan kosongnya yang dingin, kembali melintas di benakku, memicu kembali percikan amarah yang membara di dasar jiwaku. Perlahan, kelopak mataku yang terasa lengket akhirnya terbuka sepenuhnya. Pemandangan pertama yang kulihat adalah langit-langit putih bersih, kemudian deretan lampu neon yang memancarkan cahaya tanpa kehangatan. Aku merasa tubuhku terbaring kaku, ada selang infus menancap di punggung tanganku yang terasa dingin, dan denyutan perih di perutku masih terasa jelas, meskipun sudah tidak seintens tadi. Rasa sakit itu, meskipun samar, cukup untuk mengingatkanku pada kengerian pagi tadi, pada tamparan, tendangan, dan genangan darah. Ayu? Nak Ayu, kamu sudah sadar? Suara lembut Bu Nina menyapa telingaku. Ia duduk di kursi samping ranjangku, tangannya mengusap-usap lenganku dengan kelembutan yang menenangkan. Wajahnya terlihat sangat lelah namun memancarkan kelegaan yang tak terhingga. Matanya sedikit merah dan bengkak, seolah baru saja menangis. Syukurlah, nak. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kami semua sangat khawatir. Aku mencoba menggerakkan bibirku, tapi rasanya kaku dan kering. Tenggorokanku terasa sakit. Bayiku? Tanyaku dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Kekhawatiran terbesar menguasai setiap serat pikiranku. Nyawa kecil itu adalah satu-satunya hal yang kupikirkan sejak aku merasakan darah. Senyum tipis dan penuh kelegaan mengembang di wajah Bu Nina. Dia mengangguk pelan, air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Dia selamat, nak. Alhamdulillah. Walaupun lahir prematur, tapi dia kuat sekali. Dokter bilang dia harus dirawat di inkubator dulu untuk beberapa waktu. Tapi dia berjuang, nak.
Dia bernapas sendiri. Kamu punya jagoan kecil. Air mata haru membanjiri mataku. Setetes, dua tetes, lalu mengalir deras membasahi pelipisku dan meresap ke bantal. Rasa lega yang luar biasa, seperti bendungan yang pecah, membanjiri dadaku, mengusir sedikit demi sedikit keputusasaan dan ketakutan yang tadi sempat menghantuiku. Bayiku selamat. Putraku selamat. Dia adalah mukjizat kecilku. Tak lama kemudian, pintu ruangan kembali terbuka dan seorang perawat wanita dengan seragam putih bersih masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi, Bu Ayu. Syukurlah Anda sudah sadar. Sapanya dengan senyum ramah. Dokter akan segera kemari untuk menjelaskan kondisi Anda dan bayi Anda secara lebih rinci. Ia dengan cekatan memeriksa infusku, mengganti kantung cairan yang hampir habis, dan memastikan semua alat terpasang dengan baik. Beberapa menit yang terasa panjang kemudian, pintu kembali terbuka dan seorang dokter wanita yang tampak tenang dan profesional masuk, diikuti oleh Rio. Wajah Rio tampak kusut, kusam, matanya sembab dan merah, menunjukkan bahwa dia pasti menghabiskan malam dengan kecemasan dan tangisan. Dia langsung menghampiriku, melangkah cepat ke sisi ranjang, lalu menggenggam tanganku erat, seolah tak ingin melepaskanku lagi. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku minta maaf, aku. Suaranya tercekat, ia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dia menunduk, air mata menetes di punggung tanganku yang digenggamnya. Aku bisa merasakan getaran di tubuhnya. Kondisi Bu Ayu sudah stabil, Pak Rio, kata dokter dengan nada menenangkan, mengalihkan pandangannya dari catatan medis ke arah kami. Anda mengalami solusio plasenta, yaitu kondisi di mana plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Ini adalah kondisi serius yang mengancam nyawa ibu dan bayi, namun beruntung bisa segera ditangani dengan tindakan cepat. Operasi sesar darurat berhasil menyelamatkan bayi Anda. Putra Anda lahir prematur di usia kehamilan 36 minggu, dengan berat badan lahir 2,3 kg. Dia memang membutuhkan perawatan intensif di NICU, karena paru-parunya masih belum sempurna dan berat badannya kurang dari ideal. Tapi sejauh ini, perkembangannya sangat bagus. Dia seorang pejuang kecil. Kita akan pantau terus perkembangannya secara ketat. Mendengar penjelasan dokter, terutama bagian tentang pejuang kecil, rasa lega yang mendalam kembali menyelimutiku. Putraku adalah seorang pejuang. Sama sepertiku. Dia harus kuat, dan aku pun harus kuat untuknya. Demi dia. Apakah saya bisa melihatnya, Dok? Tanyaku, air mata masih mengalir. Namun kali ini air mata syukur yang murni. Sebuah kerinduan yang membakar untuk melihat wajah kecilnya. Dokter tersenyum lembut. Nanti sore, jika kondisi Anda lebih stabil dan Anda sudah bisa duduk di kursi roda. Untuk saat ini, Anda perlu banyak istirahat. Istirahat total adalah kunci pemulihan. Rio masih menggenggam tanganku erat, sesekali mengecupnya dengan lembut. Aku akan selalu di sini, Yu. Aku akan menjagamu dan anak kita. Kita akan melewatinya bersama. Bisiknya, suaranya sedikit bergetar. Melihat tatapan Rio yang tulus, merasakan kehangatan genggaman tangannya, hatiku sedikit melunak. Dia memang baik, mencintaiku, dan dia adalah ayah dari putraku. Tapi kebaikan itu, kini aku sadar, tidaklah cukup. Kebaikan itu tidak bisa melindungiku dari kejahatan ibunya. Kebaikan itu bahkan tidak cukup untuk membuat Bu Lastri menyesali perbuatannya. Api dendam yang tadi menyala di ambang kesadaranku kini berpendar lebih terang, lebih kuat, lebih membara. Sumpahku akan tetap kupegang. Aku akan menjadi kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk putraku yang telah berjuang hidup. Dia adalah alasan terkuat bagiku untuk bangkit dan membalas semua penderitaan ini. Aku tidak akan membiarkan Bu Lastri menghancurkan kebahagiaan kami lagi. Tidak akan lagi dia bisa melukai keluargaku. Ini adalah janji. Beberapa hari berikutnya di rumah sakit terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti. Waktu beringsut lambat, dihabiskan antara fase pemulihan fisik dari operasi sesar yang melelahkan dan kunjungan rutin ke ruang NICU untuk melihat putraku. Setiap kali aku berdiri di depan inkubator kaca itu, menatap tubuh mungilnya yang begitu rapuh, terhubung dengan selang-selang dan kabel monitor, hatiku perih namun juga dipenuhi kekuatan. Napasnya yang teratur, detak jantungnya yang stabil, adalah melodi terindah bagiku.
Dia adalah alasan terkuat bagiku untuk bertahan, untuk berjuang, untuk pulih secepat mungkin. Rio selalu ada di sisiku. Hampir setiap waktu luangnya dihabiskan di rumah sakit. Dia membantu Bu Nina mengurus kebutuhanku, mencoba memberikan dukungan penuh, dan sering terlihat menangis diam-diam di sudut ruangan ketika mengira aku tertidur. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang beristirahat setelah mencoba duduk di kursi roda untuk pertama kalinya, pintu kamarku terbuka perlahan. Aku mengira itu Rio yang kembali dari makan siang, atau perawat yang akan memeriksa infusku. Namun, sosok yang muncul adalah orang yang paling tidak ingin kulihat. Sosok yang langsung membekukan darah di nadiku, Bu Lastri. Dia masuk dengan langkah anggun yang penuh percaya diri, seolah rumah sakit ini adalah galeri seni dan dia adalah primadonanya. Mengenakan gaun sutra berwarna biru dongker yang elegan, disematkan bros mutiara yang berkilauan di dada, dan kalung senada yang melingkar di lehernya. Rambutnya tersasak sempurna, dan wajahnya dipulas riasan tipis yang membuatnya terlihat dingin dan tanpa ekspresi, seolah topeng tanpa emosi. Dia tidak membawa apa-apa di tangannya, tidak ada bunga, tidak ada buah-buahan, bahkan tidak ada satupun kantung bingkisan simpatik. Dia hanya berjalan tegak menuju kaki ranjangku, kedua tangannya terlipat rapi di depan dada, menatapku dengan tatapan datar dan kosong yang sama persis seperti yang kulihat di dapur hari itu, saat aku tergeletak di antara genangan darah. Bagaimana kondisimu? Suaranya terdengar dingin, tipis, lebih seperti pertanyaan basa-basi formal daripada sebuah ekspresi kepedulian tulus dari seorang mertua kepada menantu yang baru saja nyaris kehilangan nyawa. Tidak ada sedikit pun nada khawatir atau empati dalam suaranya. Aku membalas tatapannya, mencoba menahan gejolak emosi yang tiba-tiba bergemuruh di dadaku. Kepalaku terasa berdengung. Seperti yang ibu lihat, jawabku singkat, suaraku masih sedikit serak dan lemah. Aku tidak ingin membuang energiku untuk berbasa-basi dengannya. Dia menghela napas panjang, seolah kehadiranku di sini, atau bahkan seluruh kejadian ini, adalah sebuah beban dan kerepotan besar baginya. Hampir saja. Kalau sampai cucu saya kenapa-kenapa, saya tidak tahu harus bagaimana, katanya, namun nada suaranya lebih terdengar menyesal karena masalah yang terjadi telah mengganggu reputasinya, bukan karena bayiku atau diriku sendiri hampir celaka. Dia tidak pernah menyebut, anakku, selalu, cucu saya. Seolah-olah nyawa kecil itu hanya miliknya, sebuah aset yang harus dijaga untuk kepentingan pribadinya. Mendengar kata-katanya yang meremehkan dan egois, sebuah kemarahan yang sudah lama terpendam memuncak dalam diriku. Aku sudah melewati batas. Aku baru saja berjuang antara hidup dan mati, melihat putraku berjuang sendirian di inkubator dengan alat-alat yang menempel di tubuh mungilnya. Dan kini dia datang dengan sikap dingin dan tak berperasaan seperti ini? Bayangan tamparan keras di pipi, rasa sakit tendangan di perut, dan genangan darah di lantai keramik dingin kembali terbayang jelas dalam benakku, memicu kembali trauma yang belum sembuh. Ekspresi jijiknya saat meninggalkanku sendirian di dapur itu tak pernah luput dari ingatanku. Ibu tahu betul kenapa ini terjadi, kataku, suaraku bergetar tapi penuh penekanan. Setiap kata terasa seperti bola api yang keluar dari tenggorokanku. Ini semua karena perbuatan ibu. Ibu yang menamparku dengan tangan ibu sendiri. Ibu yang menendang perutku saat aku hamil tua. Ibu yang membuatku pendarahan dan nyaris kehilangan putra saya. Aku menatapnya lurus, tanpa berkedip, membiarkan kemarahanku terlihat jelas. Wajah Bu Lastri seketika mengeras, matanya menyipit penuh amarah. Jangan bicara omong kosong. Kamu itu drama. Terlalu manja. Jatuh sedikit saja sudah pendarahan. Itu salahmu sendiri yang lemah dan tidak becus. Jangan coba-coba menyalahkan saya atas kecerobohanmu. Sergahnya, nadanya tiba-tiba meninggi, suaranya menusuk gendang telinga. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu sengaja bersikap lemah dan sakit-sakitan seperti ini agar Rio selalu membela dan menuruti semua maumu. Kamu hanya mencari perhatian. Kata-katanya menembus hatiku bagai belati tumpul yang mengoyak, lebih menyakitkan daripada tamparan dan tendangannya. Aku sudah tidak peduli lagi tentang etika, rasa hormat, atau norma kesopanan. Semua batasan telah hancur. Tekad yang kubangun di dalam ambulans itu, yang telah kubisikkan dalam hati di ambang kematian, kini meledak menjadi api yang melahap habis semua keraguanku. Cukup, Bu. Cukup.
Suaraku kali ini keluar dengan lantang. Sebuah jeritan penuh amarah dan keputusasaan memenuhi seluruh ruangan rumah sakit, membuat Bu Lastri sedikit terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Ini pertama kalinya aku berani membentaknya, mengangkat suara di hadapannya. Saya sudah muak dengan semua tuduhan dan perlakuan ibu yang tidak adil. Ibu selalu menganggap saya benalu, tidak berguna, tidak becus. Tapi ibu tahu apa? Saya ini ibu dari cucu ibu. Saya mempertaruhkan nyawa saya demi dia, demi putra saya. Dan ibu hampir membunuh kami berdua dengan tangan ibu sendiri. Napasku terengah-engah, dadaku naik turun dengan cepat. Air mata kembali mengalir deras, bukan lagi karena rasa sakit fisik, tapi karena luka hati yang menganga, karena semua penindasan yang kurasakan selama ini. Ibu tidak punya hati. Ibu kejam. Ibu iblis. Pergi dari sini. Saya tidak mau melihat ibu lagi. Pergi sekarang juga. Aku menunjuk ke arah pintu dengan tangan gemetar. Seluruh tubuhku diliputi amarah yang membakar. Bu Lastri terdiam sesaat. Matanya membelalak tak percaya. Rahangnya mengeras. Sepertinya tidak pernah ada yang berani membentaknya seperti itu. Apalagi menantunya sendiri. Wajahnya perlahan memerah padam. Menahan amarah yang sama besarnya. Kemarahan karena keberanianku. Untuk sesaat, kami saling menatap. Dua wanita dengan kebencian yang mendalam terpancar dari mata masing-masing. Udara di ruangan itu terasa tegang, penuh listrik. Pertempuran telah dimulai, dan ini hanyalah babak awalnya. Suasana di ruangan itu membeku setelah ledakan amarahku. Udara terasa begitu pekat dan berat hingga sulit bernapas. Bu Lastri menatapku dengan mata menyala. Napasnya memburu, hidung kembang kempis menahan gejolak emosi. Wajahnya merah padam, merona hingga ke leher, menunjukkan betapa marahnya dia karena aku berani melawannya. Selama ini, aku selalu diam, menunduk, dan menuruti setiap perkataan serta perintahnya, bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Kini, aku telah melanggar semua aturannya, menghancurkan tabu yang tak tertulis di antara kami. Untuk sesaat, aku benar-benar mengira dia akan melangkah maju dan menyerangku lagi, bahkan di rumah sakit ini, di hadapan orang lain. Aku bisa melihat otot rahangnya mengeras, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, gemetar menahan diri. Kurang ajar. Beraninya kamu bicara begitu padaku. Desisnya, suaranya rendah tapi penuh ancaman, seperti desisan ular berbisa yang siap menerkam mangsanya. Kamu sudah lupa siapa yang membiayai hidupmu di rumah ini? Hah? Siapa yang memberimu tempat tinggal? Kamu itu hanya sampah yang Rio pungut dari jalanan. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dengan pandangan nanar yang penuh kepedihan. Air mataku memang mengalir. Tapi kali ini bukan lagi karena takut atau sakit fisik. Itu adalah air mata kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan pada diriku sendiri karena begitu lama membiarkan diri diinjak-injak, diperlakukan tak ubahnya budak, dan kekecewaan yang jauh lebih besar pada Rio yang berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan semua ini tanpa melakukan apapun. Ya, Rio. Sejak Bu Lastri masuk, dia sudah berdiri di ambang pintu, seperti patung yang terpahat kaku. Aku tidak tahu apakah dia sudah ada di sana sejak awal pertengkaran kami, mendengarkan setiap caci maki ibunya kepadaku, atau baru datang saat aku mulai membentak ibunya. Yang jelas, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak kaget, dipenuhi campuran rasa bersalah dan kebingungan. Dia memandangku, lalu memandang ibunya, seperti orang yang kehilangan arah di tengah badai yang diciptakan dua wanita di hadapannya. Dia tampak lumpuh, tidak bergerak, tidak melangkah maju, tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menengahi atau membela. Kehadirannya justru memperparah rasa sakitku. Dia ada di sana, secara fisik, tapi seolah jiwanya tidak ada. Rio, lihat istrimu ini. Dia sudah gila. Bu Lastri akhirnya memalingkan perhatiannya dari aku ke putranya. Dia menuduhku yang tidak-tidak. Dia bahkan membentakku. Apakah ini yang kau ajarkan padanya, Rio? Membentak ibumu sendiri. Dasar tidak tahu terima kasih. Rio tergagap. Dia mencoba membuka mulut, tapi suara tak kunjung keluar. Ibu, ayo, cukup, kumohon. Hanya itu yang bisa dia katakan. Suaranya lemah,
bergetar, dan sama sekali tidak meyakinkan. Dia tidak melangkah maju, tidak mencoba menengahi, tidak mencoba membela siapapun. Dia hanya berdiri di sana, di antara kami berdua, seperti tiang yang rapuh. Melihat reaksi Rio, hatiku terasa hancur berkeping-keping menjadi serpihan tak berbentuk. Bukan karena perkataan Bu Lastri, tapi karena suamiku sendiri. Dia melihatku dipukul, ditendang saat hamil tua, pendarahan hebat, dan kini dihina habis-habisan di depan matanya sendiri. Tapi dia tetap tidak berdaya. Atau lebih tepatnya, dia tidak berani. Semua cinta yang dia berikan terasa hampa di hadapan ketidakberanian dan kelemahannya. Cinta yang tidak bisa melindungiku, tidak ada gunanya. Rio, kalau kamu tidak bisa membelaku sekarang, setelah semua ini, kataku, suaraku pelan tapi penuh kepahitan yang menusuk, menatap lurus ke arahnya, berusaha mencari jawaban di mata kosongnya. Setelah aku dan anakmu nyaris meninggal di tangan ibumu, lalu kapan lagi? Kapan kamu akan menjadi suamiku? Kapan kamu akan menjadi seorang ayah? Apakah kamu akan membiarkanku dan anak kita terus-menerus disakiti seperti ini seumur hidup? Kata-kataku seolah menampar Rio lebih keras daripada tamparan Bu Lastri kepadaku. Wajahnya semakin pucat pasi, seperti mayat. Dia membuka mulut, ingin bicara, mungkin ingin meminta maaf atau menjelaskan, tapi Bu Lastri lebih cepat. Dia tidak akan pernah membiarkan Rio membelaku. Diam kamu, Ayu. Jangan menghasut anakku. Rio itu anak yang berbakti. Dia tidak akan pernah meninggalkan ibunya demi perempuan tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung sepertimu. Bu Lastri meludahkannya dengan penuh kebencian. Dia kemudian memandang Rio dengan tatapan mengancam yang membuat Rio gemetar. Rio, cepat suruh istrimu ini diam. Atau ibu yang akan pergi dari sini dan tidak akan pernah kembali. Ibu tidak sudi tinggal di bawah satu atap dengan perempuan jahat seperti dia. Rio tampak terjebak, seperti rusa yang tercengang di tengah lampu sorot mobil yang terang. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, mengalir di pelipisnya. Dia menatap ibunya, lalu menatapku, matanya memohon maaf tapi tidak berani mengambil tindakan. Pada akhirnya, insting untuk tidak membantah ibunya, rasa takut kehilangan ibunya yang sudah menanamkan doktrin kesetiaan kepadanya sejak kecil, mengambil alih. Rio menunduk, tidak berani menatapku lagi. Ayu, sudahlah, jangan begini. Ibu sedang tidak sehat. Rio akhirnya mendekat, mencoba memegang tanganku yang dingin, tapi aku menepisnya dengan kasar. Rasa jijik dan kecewa meluap dalam diriku. Cukup, Rio, potongku dingin. Suaraku kini tanpa emosi. Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Bu Lastri tersenyum puas melihat Rio tidak membelaku. Sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Dengan angkuh, dia membalikkan badan dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan bau parfum mahalnya yang kini terasa menjijikkan dan menyesakkan. Pintu tertutup dengan suara pelan, menyisakan keheningan yang menyesakkan dan hanya diisi oleh suara isakan tangisku yang tertahan. Rio kini berdiri di sampingku, tangannya masih terulur di udara, wajahnya penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. Ayu, maafkan aku tidak bisa. Tidak bisa apa, Rio? Potongku dingin, menatap lurus ke dinding putih di depanku, menghindari tatapannya. Tidak bisa melindungiku? Tidak bisa membela istrimu sendiri? Tidak bisa menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab? Apakah kamu akan selalu menjadi pengecut di hadapan ibumu? Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Api dendam itu kini tidak hanya tertuju pada Bu Lastri, tetapi juga menyala samar-samar pada ketidakberdayaan suamiku yang begitu menyakitkan. Aku tahu, mulai sekarang, aku harus berjuang sendiri. Sendirian. Demi diriku, demi putraku. Tidak akan ada lagi yang bisa kuandalkan selain diriku sendiri. Ini adalah titik balik. Setelah Bu Lastri pergi dengan langkah angkuh dan Rio tak berdaya di samping ranjangku, suasana kamar rumah sakit kembali diselimuti keheningan yang menyesakkan, yang terasa lebih berat dari biasanya. Namun, kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh ketakutan, bukan lagi kehampaan karena keputusasaan, melainkan keheningan yang dingin, penuh perhitungan, dan dipenuhi oleh tekad yang membatu. Air mataku berhenti mengalir. Emosiku mengering,
seperti genangan air yang menguap di bawah terik matahari, tergantikan oleh ketajaman pikiran yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rio masih berdiri di sana, di samping ranjangku, menatapku dengan wajah penuh penyesalan, matanya berlinang air mata. Bahunya bergetar. Ayu, kumohon, jangan begitu. Aku mencintaimu dan anak kita. Percayalah. Hanya saja, Ibu. Ibu memang sangat keras kepala. Dia tidak akan mengerti begitu saja. Suaranya terdengar putus asa, lemah, bahkan ada nada memohon belas kasihan, seolah dia adalah korban dari situasi ini. Aku memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam-dalam, merasakan udara rumah sakit yang dingin mengisi paru-paruku. Kata-katanya, yang dulu bisa meluluhkan hatiku dan membuatku merasa aman, kini terasa kosong, hampa, tanpa makna. Seperti janji-janji yang tak pernah terwujud. Cinta? Tanyaku pelan, tanpa membuka mata, suaraku datar dan dingin. Cintamu tidak melindungiku dari tamparan dan tendangan ibumu, Rio. Cintamu tidak membela anak kita yang hampir meninggal. Apa gunanya cinta yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan kejahatan? Apa gunanya janji-janji yang tak bisa kau tepati? Rio terdiam. Aku bisa merasakan getaran di bahunya, tanda dia sedang menangis dalam diam. Tapi air matanya tidak lagi menggerakkan perasaanku. Tidak lagi. Pikiranku kini fokus pada satu tujuan yang membakar. Bangkit. Bangkit dari keterpurukan ini dan membalas dendam. Aku harus menjadi kuat, tidak hanya untuk diriku sendiri yang telah terluka parah, tapi dan terutama untuk putraku, malaikat kecil yang baru lahir itu. Dia membutuhkan seorang ibu yang kuat, seorang pelindung yang tak kenal takut. Bukan seorang ibu yang terus-menerus teraniaya dan tak berdaya. Aku akan menjagamu dan anak kita, Yu. Rio mencoba lagi, suaranya sedikit lebih mantap, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari aku. Aku akan pastikan kalian aman. Aku akhirnya membuka mata dan menatapnya. Tatapanku dingin, tanpa emosi, tanpa ada kehangatan yang tersisa. Jika kamu ingin menjagaku, Rio, maka kamu harus berani membuat pilihan. Pilihan untuk masa depan kita, masa depan putra kita, bukan masa lalu yang penuh racun dari ibumu. Kataku, suaraku mantap dan penuh penekanan, tidak ada keraguan sedikit pun. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Tidak, sampai Ibu Lastri benar-benar berubah dan menyesali perbuatannya, atau sampai kita punya rumah sendiri. Aku tidak akan lagi hidup di bawah atap yang sama dengan wanita yang hampir membunuh anakku. Wajah Rio memucat pasi. Dia menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu aku tidak main-main. Selama ini aku selalu patuh, selalu menurut, selalu mencoba mencari kedamaian. Tapi kini, ada perubahan drastis dalam diriku, sebuah keberanian yang keras, yang belum pernah ia lihat. Dia melihat itu, dan dia tampak terintimidasi. Tapi, Yu, bagaimana dengan ibu? Dia tidak punya siapa-siapa lagi kalau kita pergi dari rumah itu. Dia akan kesepian. Ada nada iba dalam suaranya untuk ibunya, membuatku muak. Itu bukan lagi urusanku, Rio, sahutku datar, membuat Rio terkejut melihat betapa dinginnya suaraku. Dia memilih untuk membuangku, membuang cucunya sendiri, dengan perbuatannya yang kejam. Maka dia harus menanggung konsekuensinya. Hidup ini tentang konsekuensi, Rio. Setiap tindakan ada akibatnya. Dan dia akan menerima konsekuensinya, mulai sekarang. Setiap kata yang keluar dariku terasa seperti pukulan. Melihat tatapanku yang tegas dan tak tergoyahkan, Rio tahu dia tidak bisa membantah. Dia akhirnya mengangguk pelan, meskipun dengan berat hati dan raut wajah yang penuh kesedihan. Baiklah, Yu. Aku akan berusaha. Aku akan berbicara dengan ibu, dan mencoba mencari solusi terbaik untuk kita. Aku hanya menghela napas. Kata, berusaha, dan berbicara adalah kata-kata yang selalu kudengar darinya selama ini. Janji-janji kosong tanpa hasil nyata. Tapi kali ini, aku akan memegang kata-katanya. Aku akan memberinya kesempatan terakhir, sebuah ultimatum. Jika dia gagal, jika dia kembali tidak berdaya, aku akan melakukan apa yang harus kulakukan, sendirian. Aku tidak akan lagi menunggu bantuannya. Keesokan harinya,
Saat Rio pergi bekerja dan aku ditinggal sendirian bersama Bu Nina yang masih setia menemaniku, aku mulai mengamati sekelilingku. Aku teringat bagaimana Bu Nina, tetangga yang menolongku, sering bercerita tentang lingkungan perumahan ini. Aku teringat bagaimana Bu Lastri selalu berusaha menjaga citra, keluarga terhormat, wanita solehah, dan dermawan di mata para tetangga dan komunitas pengajiannya. Dia sangat peduli dengan omongan orang, dengan bagaimana ia dipandang di masyarakat. Itu adalah kelemahan pertamanya. Dia sangat mementingkan harga diri dan reputasi sosialnya. Dan aku akan memanfaatkannya. Aku akan menghancurkan citra itu perlahan-lahan. Sementara itu, di inkubator, putraku, yang kini dengan penuh kasih sayang kuberi nama Arya, terus berjuang untuk hidup. Setiap tarikan napasnya yang kecil, setiap gerakan jari mungilnya, adalah pengingat akan sumpahku, pengingat akan janji yang kubuat di ambang kematian. Aku akan memastikan tidak ada lagi yang bisa menyakitinya, atau aku. Dunia harus tahu apa yang telah dilakukan Bu Lastri di balik topeng kesempurnaannya. Dan dia akan menderita, bukan secara fisik seperti yang dia lakukan padaku, tapi menderita secara mental dan sosial, di tempat yang paling ia banggakan. Ini baru permulaan. Setelah percakapan pahit dengan Rio dan ledakan emosi di hadapan Bu Lastri, aku menghabiskan hari-hari berikutnya di rumah sakit dengan memulihkan diri. Fisikku memang masih terasa lemah, jahitan operasi masih terasa nyeri, dan kadang aku merasa pening. Namun, jiwaku terasa lebih kuat, lebih tajam, dan lebih fokus dari sebelumnya. Fokusku kini terpecah dua, merawat Arya dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Bu Lastri. Aku tahu, untuk menyerang dengan efektif dan menghancurkan benteng pertahanannya, aku harus memahami sepenuhnya medan perangku, siapa musuhku, dan apa kelemahannya. Bu Nina adalah kunci pertamaku. Dia adalah malaikat penolongku, selalu datang menjengukku, membawa makanan lezat buatan rumah yang menghangatkan perut dan hati, serta memberikan dukungan moral tak henti-hentinya. Perlahan, dengan sangat hati-hati agar tidak terlihat mencurigakan atau seperti orang yang ingin bergosip, aku mulai mengorek informasi darinya. Aku memulai percakapan dengan topik yang santai, bertanya tentang kehidupan di kompleks perumahan kami, tentang kebiasaan para tetangga, dan bagaimana suasana di rumah selama aku dirawat. Bu Nina, saya lihat ibu sering sekali mengobrol akrab dengan Bu Lastri. Beliau memang aktif sekali ya di kompleks ini. Tanyaku suatu sore, saat Bu Nina sedang menyuapiku bubur kacang hijau yang lezat. Aku mencoba menampilkan ekspresi penasaran yang wajar. Bu Nina tersenyum tipis, matanya mengerling sebentar ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Oh, Bu Lastri itu memang, ya, dia sangat aktif, Nak Ayu. Terutama di kegiatan sosial dan keagamaan. Dia ketua pengajian ibu-ibu di RT kita ini, juga sering jadi koordinator acara-acara lingkungan seperti arisan dan lomba 17 Agustus. Orangnya memang sangat tegas dan disiplin, tapi ya begitu, sangat dihormati. Semua orang tahu beliau keluarga terpandang dan disegani di sini. Keluarganya termasuk yang paling lama tinggal di kompleks ini. Aku mengangguk, berpura-pura tertarik mendengarkan setiap detail. Begitu ya. Pantas saja saya jarang melihatnya di rumah. Pasti sibuk sekali beliau mengurus semua kegiatan itu. Aku menghela napas, pura-pura sedih dan merana. Saya jadi merasa tidak enak. Seharusnya saya bisa membantunya di rumah, mengurus sarapan dan lainnya, tapi malah jadi begini. Sudah, Nak Ayu, jangan bicara begitu, potong Bu Nina lembut, tangannya mengusap punggung tanganku. Kamu itu korban. Ibu tahu Bu Lastri memang keras. Saya sering dengar suaranya kalau sedang marah-marah di rumah. Tapi tidak menyangka akan sampai begini kejadiannya, sampai kamu pendarahan. Ada nada iba dan sedikit kebencian, atau setidaknya ketidaksetujuan, tersirat dalam suaranya saat menyebut nama Bu Lastri. Ini adalah celah yang aku cari. Saya hanya tidak mengerti, Bu. Kenapa Bu Lastri begitu tidak menyukai saya? Padahal saya sudah mencoba sebaik mungkin untuk menjadi menantu yang baik, melakukan semua yang dia minta. Aku membiarkan kalimatku menggantung, dengan pandangan sedih, memancingnya untuk berbicara lebih banyak, untuk mengeluarkan unek-uneknya. Bu Nina menghela napas panjang, tatapannya menerawang. Begini, Nak, sebenarnya,
Bu Lastri itu orangnya sangat menjaga citra. Sangat-sangat menjaga. Dia selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Ingin dianggap paling baik, paling kaya, paling dermawan. Keluarganya harus sempurna. Rumahnya harus sempurna. Bahkan menantunya juga harus sempurna di mata orang lain. Dia itu tipe orang yang kalau ada masalah atau aib keluarga, lebih baik ditutupi rapat-rapat daripada diketahui orang lain. Apalagi soal aib yang bisa merusak reputasinya di kompleks ini. Dia benci sekali kalau ada yang berani merusak nama baiknya. Mataku membelalak sedikit. Jantungku berdetak lebih cepat. Ini adalah informasi emas yang kucari. Bagian yang paling sensitif dari Bu Lastri. Jadi, menurut Bu Nina, kalau orang-orang di kompleks ini tahu kejadian ini, tahu kalau saya pendarahan karena dia menendang saya? Wah, bisa geger. Nak, Bu Lastri pasti tidak akan tinggal diam. Dia bisa sangat panik kalau rahasianya terbongkar. Apalagi ini kan soal kamu sampai pendarahan dan bayi lahir prematur. Gara-gara dia, bisik Bu Nina, mendekat seolah takut ada yang mendengar pembicaraan kami. Tangannya bahkan menutupi mulutnya sendiri. Makanya, setelah kamu dibawa ambulans, Bu Lastri langsung bersih-bersih dapur dengan sangat cepat dan teliti. Dia tidak mau ada jejak darah yang terlihat. Dia bahkan menyuruh saya dan tetangga lain yang menolongmu hari itu untuk tidak banyak bicara tentang kejadian ini. Katanya, itu cuma masalah internal keluarga, tidak perlu dibesar-besarkan, jangan sampai ada gosip yang merusak nama baiknya. Senyum tipis tersungging di bibirku. Bukan senyum bahagia, tapi senyum dingin yang penuh strategi. Reputasi sosial, citra sempurna, dan ketakutan akan aib. Itu adalah kunci pertama yang kugenggam. Kelemahan terbesarnya. Aku terus berbincang santai dengan Bu Nina di hari-hari berikutnya, menyerap setiap detail informasi kecil yang dia berikan, seperti spons yang menyerap air. Aku bertanya tentang kebiasaan Bu Lastri yang lain, orang-orang yang paling dihormatinya, teman-teman dekatnya di komunitas pengajian, bahkan tentang isu-isu kecil di kompleks yang sering membuatnya gusar. Aku juga dengan sengaja mengalihkan pembicaraan tentang Rio, tentang pekerjaannya, dan terutama mengenai keuangan keluarga. Rio adalah anak tunggal, dan sepengetahuanku, selama ini dialah yang menopang hampir seluruh kebutuhan ibunya, termasuk hobi mewah Bu Lastri dalam membeli perhiasan berlian dan emas, tas branded, serta pakaian desainer. Rio itu anak berbakti sekali, nak ayu. Semua gajinya diserahkan pada ibunya untuk dikelola. Bahkan tabungannya juga ibunya yang pegang dan atur. Rio tidak pernah protes. Cerita Bu Nina suatu kali, dengan nada kagum pada Rio namun juga sedikit prihatin padaku. Informasi ini membuatku terkejut, namun juga semakin membuka mataku lebar-lebar. Jadi selama ini Rio bahkan tidak punya kontrol atas uangnya sendiri? Ini jauh lebih buruk dari yang kukira. Kontrol finansial. Itu adalah kelemahan Bu Lastri yang kedua, dan mungkin yang paling fatal baginya. Tanpa Rio, Bu Lastri tidak punya sumber pendapatan yang stabil untuk gaya hidup mewahnya. Di hari-hari berikutnya, saat aku mulai bisa bergerak lebih leluasa dan dokter mengizinkanku duduk di kursi roda, aku menggunakan waktu luangku untuk menyusun strategi yang lebih rinci. Aku membuat daftar orang-orang penting di kompleks itu, terutama mereka yang sangat dipengaruhi oleh Bu Lastri atau yang punya ikatan kuat dengannya. Aku mulai memetakan siapa yang bisa kujadikan sekutu, siapa yang punya simpati padaku, dan siapa yang harus kuhindari. Aku tahu, aku tidak bisa bergerak sendirian. Aku butuh strategi yang matang dan jaringan pendukung yang bisa kupercaya. Aku akan merajut jaring laba-laba, dan Bu Lastri akan menjadi mangsanya. Tangisan lirih Arya dari ruang nicu, suaranya yang kecil namun begitu berarti, adalah pengingat konstan bahwa waktu terus berjalan. Aku harus bergerak cepat dan cerdas. Aku tidak akan membiarkan Bu Lastri menghancurkan kebahagiaan kami lagi, tidak akan pernah. Pembalasan ini akan menjadi simfoni yang panjang, menyakitkan, dan perlahan-lahan akan meruntuhkan semua yang ia bangun. Setelah keluar dari rumah sakit, dengan Arya yang perlahan mulai stabil dan menunjukkan kemajuan di inkubator, aku tahu inilah saatnya untuk memulai langkah pertamaku. Aku tidak akan langsung menyerang Bu Lastri di depan umum atau secara frontal. Itu terlalu gegabah, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu saat ini. Aku akan memulai dengan sesuatu yang lebih fundamental, lebih esensial, sesuatu yang akan menggoyahkan salah satu pondasi kekuasaannya,
keuangan. Rio, seperti yang Bu Nina ceritakan kepadaku, adalah tulang punggung finansial Bu Lastri. Semua gajinya, bahkan seluruh tabungan hasil kerjanya selama bertahun-tahun, ada di tangan ibunya. Dia benar-benar tidak memiliki kendali sama sekali. Ini adalah kelemahan yang sangat rentan bagi Bu Lastri. Dia sangat bergantung pada aliran uang ini untuk mempertahankan gaya hidup mewah, membeli perhiasan dan tas branded, serta menjaga citra sosialnya yang sempurna di mata tetangga dan komunitasnya. Suatu malam, setelah Arya tertidur pulas di kamar bayi yang kini sudah kudekorasi dengan tema ceria, pernak-pernik bintang dan bulan yang lucu, aku memutuskan untuk bicara serius dengan Rio. Dia baru saja pulang kerja, tampak lelah, bahunya melorot, dan sedikit murung setelah seharian di kantor dan mungkin menghadapi telepon atau tuntutan dari ibunya. Aku menyajikan teh hangat dan camilan favoritnya di ruang keluarga, menciptakan suasana yang nyaman, seolah ini adalah percakapan biasa. Rio, aku memulai, suaraku lembut namun dengan nada ketegasan yang tak terbantahkan. Kita perlu bicara serius tentang keuangan keluarga kita, tentang masa depan kita, dan terutama masa depan Arya. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ada apa lagi, Yu? Bukannya semua sudah ibu yang atur? Aku sudah bilang, ibu sangat cerewet kalau soal uang. Itulah masalahnya, kataku, menatap lurus ke matanya yang tampak lelah. Aku membiarkan sedikit jeda, agar kata-kataku meresap. Arya membutuhkan banyak biaya. Rio, perawatan di rumah sakit kemarin, meskipun sebagian besar ditanggung asuransi kantormu, tetap ada biaya tak terduga. Lalu susu formula khusus yang mahal, popok, pakaian, mainan edukasi, dan nanti dia akan butuh pendidikan yang bagus, sekolah yang layak. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan ibu mengatur seluruh gaji dan tabunganmu. Kita perlu mandiri secara finansial untuk masa depan Arya. Rio tampak ragu, matanya menghindari tatapanku. Tapi, Yu, itu sudah kebiasaan dari dulu. Sejak aku pertama kali bekerja, ibu yang mengurus semua uangku. Aku selalu percaya padanya. Kebiasaan yang hampir membuat anak kita meninggal. Rio, potongku cepat, tanpa emosi, tanpa amarah, hanya fakta dingin yang menusuk. Aku sengaja menekankan poin ini, menusuk langsung ke rasa bersalahnya yang paling dalam. Rio, aku tidak ingin mengungkit kejadian itu lagi setiap saat, tapi kita harus realistis. Ibu Lastri tidak bisa dipercaya dengan uang kita. Dia menghabiskan uangmu untuk barang-barang mewahnya sendiri, untuk arisan dan pamer di pengajiannya, sementara kita nyaris tak punya tabungan darurat sedikit pun saat kejadian kemarin. Kita beruntung ada Bu Nina dan tetangga yang membantu. Apa yang akan terjadi jika tidak ada mereka? Rio menunduk, wajahnya semakin keruh. Dia tahu aku benar. Dia memang sering mengeluh kepadaku secara pribadi bahwa uangnya cepat habis entah kemana, dan dia tidak pernah berani bertanya detailnya pada ibunya. Dia selalu merasa kekurangan, padahal gajinya lumayan besar. Aku tidak menyuruhmu untuk tidak memberi nafkah pada ibumu sama sekali. Lanjutku, menjaga nada suaraku tetap tenang dan logis. Tapi kita harus punya kendali atas keuangan kita sendiri, Rio. Setidaknya, sebagian besar gajimu harus kita kelola berdua untuk kebutuhan Arya dan masa depan kita. Kita tidak bisa lagi hidup tanpa tabungan darurat. Kamu harus mulai menabung untuk membeli rumah sendiri, Rio. Kita tidak bisa selamanya tinggal di bawah atap yang penuh racun itu, di mana anak kita bisa terancam sewaktu-waktu. Aku menatapnya penuh harap, namun juga penuh tuntutan. Aku melihat Rio menelan ludah dengan susah payah. Ide untuk melawan ibunya, bahkan hanya dalam hal finansial, adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sepanjang hidupnya. Dia terbiasa patuh. Tapi aku terus menekannya, dengan lembut namun tanpa henti, membanjirinya dengan visi masa depan kami yang mandiri. Aku membayangkan Arya tumbuh besar di rumah yang aman, jauh dari segala tekanan dan kebencian Bu Lastri. Bagaimana caranya? Yu? Ibu pasti akan marah besar sekali jika tahu aku mengelola gajiku sendiri. Dia bisa mengamuk, tanyanya, suaranya dipenuhi kecemasan dan ketakutan akan reaksi ibunya. Kita bisa mulai dengan rekening terpisah. Usulku, memberikan solusi konkret yang terasa logis. Gajimu masuk ke rekening baru yang kita kelola berdua. Hanya kita yang punya akses penuh.
Berikan ibu sejumlah uang bulanan yang wajar dan sudah kita sepakati untuk kebutuhannya. Tapi bukan seluruhnya seperti dulu. Katakan saja itu adalah tunjangan bulanan dari anak yang berbakti. Dan tabungan darurat kita akan kita simpan di tempat yang aman. Hanya kita berdua yang tahu password dan ATM-nya. Aku menekankan kata, aman, dan kita berdua. Seolah hanya kami yang bisa saling percaya dalam perjuangan ini. Malam itu, setelah diskusi panjang yang penuh ketegangan dan argumen dari Rio yang masih mencoba mencari pembenaran untuk ibunya, dia akhirnya setuju. Dia memang lemah di hadapan ibunya, dibesarkan dalam bayang-bayang dominasi Bu Lastri. Namun, rasa sayangnya pada Arya, rasa bersalahnya padaku, dan mungkin sedikit rasa takut kehilangan kami, akhirnya lebih besar daripada ketakutannya pada ibunya. Itu adalah kemenangan kecil pertamaku. Sebuah retakan kecil pada benteng kekuasaan Bu Lastri. Langkah pertamaku dalam menggoyahkan singgasana Bu Lastri telah diambil. Aku tahu ini akan memicu badai yang jauh lebih besar. Tapi aku siap. Aku harus siap. Tak butuh waktu lama bagi badai untuk datang mengamuk. Jauh lebih cepat dan dahsyat dari yang kubayangkan. Keputusan Rio untuk mengelola sendiri gajinya, meskipun sebagian kecil masih dialokasikan untuk kebutuhan Bu Lastri, adalah pukulan telak yang tak terduga baginya. Selama ini, Bu Lastri terbiasa memiliki kendali penuh atas semua uang Rio, menganggapnya sebagai sumber penghasilan pribadinya tanpa batas. Aku sudah menduganya akan ada keributan, tapi reaksi Bu Lastri jauh lebih dahsyat, lebih histeris, seperti orang yang kehilangan harta paling berharganya. Beberapa hari setelah Rio mulai memindahkan gajinya ke rekening baru yang kami kelola bersama, sebuah langkah yang kubantu urus dari ranjang rumah sakit dengan arahan dan motivasi. Telepon dari Bu Lastri mulai berdatangan tanpa henti. Layar ponsel Rio tak pernah berhenti menyala dengan nama Ibu Mertua. Awalnya, dia menelepon Rio. Aku bisa mendengar suara bentakannya yang melengking tinggi dari balik gagang telepon. Bahkan saat Rio mencoba menjauhkan ponselnya dari jangkauanku. Bu Lastri menuduh Rio durhaka, tidak tahu diuntung, dan mengancam tidak akan mengakui Rio sebagai anaknya kalau dia terus-terusan menuruti mauku. Setiap kali dia menutup telepon, wajah Rio pucat pasi, bahunya merosot, dan dia tampak seperti baru saja melewati pertempuran sengit. Ibu mengamuk. "You," katanya suatu malam, sambil menyandarkan kepala di bahuku. Dia bilang aku durhaka. Dia mengancam tidak akan mengakui aku sebagai anaknya kalau aku terus-terusan menuruti maumu dan tidak mau mengembalikan uang gajiku padanya. Aku hanya menghela napas, mengusap punggungnya. Dia hanya mencoba menakut-nakutimu, Rio. Dia tidak akan pernah benar-benar melakukan itu. Kamu anak satu-satunya, harapan satu-satunya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku sengaja bersikap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan atau ketakutan, agar Rio juga tidak goyah dan tetap pada keputusannya. Aku harus menjadi jangkar baginya. Namun, Bu Lastri tidak menyerah. Ketika Rio tidak lagi bisa diatur atau diintimidasi semudah dulu, dia mengalihkan targetnya padaku. Ponselku berdering tanpa henti dengan nomor tak dikenal, atau kadang dari nomor Bu Lastri sendiri yang aku blokir berulang kali. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti, lalu segera memblokir nomor baru yang digunakannya. Pesan-pesan singkat berisi makian, hinaan, dan ancaman kejam memenuhi kotak masukku. Dasar menantu licik. Kamu menghasut anakku. Kamu mau menguasai semua hartanya. Kamu kira kamu bisa seenaknya mengambil semua uang Rio. Aku akan membuatmu menyesal 7 turunan. Awas kamu. Jangan sampai aku datang ke rumah sakit itu dan menyeretmu keluar dari sana. Aku hanya membaca pesan-pesan itu tanpa perasaan, lalu menghapusnya begitu saja. Ancaman, datang ke rumah sakit, tidak lagi membuatku takut. Malah, anehnya, aku berharap dia datang. Semakin banyak drama yang dia buat, semakin banyak orang yang akan melihat watak aslinya, dan semakin mudah bagiku untuk membalasnya dengan cara yang kurencanakan. Puncaknya adalah ketika Bu Lastri nekat datang ke rumah sakit. Sore itu, saat aku sedang menemani Arya di ruang NICU, suster yang ramah memberitahuku bahwa ada seorang wanita parubaya yang sangat marah dan mencariku di lobi utama. Dia tidak menyebut nama, tapi aku tahu itu pasti Bu Lastri. Instingku mengatakan ini akan menjadi sebuah konfrontasi. Aku segera meminta suster untuk menahannya sebentar di lobi dan,
yang terpenting, segera memanggil Rio dari kantornya. Aku tidak mau Bu Lastri membuat keributan di dekat ruang Nicu atau dimanapun yang bisa mengganggu ketenangan Arya. Ketika aku tiba di lobi, Rio sudah di sana, tampak tegang dan gelisah. Bu Lastri berdiri di tengah lobi, menjadi pusat perhatian, menatapku dengan mata membara penuh amarah. Dia tidak lagi mengenakan gaun sutra mewahnya, melainkan setelan kasual yang tampak mahal, namun wajahnya sudah merah padam dan urat-urat di lehernya menonjol. Rambutnya bahkan tampak sedikit berantakan, menunjukkan betapa marahnya dia. "Ayo, jadi ini caramu? Menghasut anakku dan mengambil semua uangnya? Dasar menantu sialan," teriaknya, mengabaikan tatapan heran dan berbisik-bisik dari pengunjung rumah sakit lainnya, bahkan beberapa staf rumah sakit yang lewat. "Uang Rio adalah hak kami, Bu," kataku dengan suara tenang, menjaga setiap kata agar tidak menarik perhatian berlebihan. Aku berdiri tegak, meskipun kakiku masih sedikit gemetar. "Uang itu untuk Arya, cucu ibu. Dia butuh biaya banyak untuk kesehatannya dan masa depannya. Sebagai orang tua, itu adalah tanggung jawab kami." "Bohong. Kamu cuma mau menguras hartanya. Kamu serakah. Pembohong besar." Dia semakin histeris, menunjuk-nunjukku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. "Kamu itu memang pembawa sial. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, semuanya jadi kacau. Rio jadi tidak berbakti. Kamu telah menghancurkan hidupku." Rio mencoba menenangkan ibunya. Dia mendekat, meraih lengan Bu Lastri. "Ibu, jangan begitu. Ini rumah sakit. Malu dilihat banyak orang. Kumohon." "Malu? Aku tidak malu. Justru aku malu punya menantu tidak tahu diri seperti dia." Bu Lastri tak peduli. Dia menghempaskan tangan Rio, lalu melangkah maju dengan cepat ke arahku. Tangannya terangkat tinggi, seolah ingin menamparku lagi, persis seperti kejadian di dapur waktu itu. Namun, kali ini aku sudah siap. Aku tidak menghindar. Aku hanya berdiri diam, membiarkan tubuhku tegar, menatapnya lurus dengan tatapan dingin dan tanpa rasa takut. Aku membiarkan sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, namun penuh keyakinan dan sedikit meremehkan, tersungging di bibirku. Tangannya berhenti di udara, membeku. Dia melihat sesuatu di mataku yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi keputusasaan, melainkan sebuah tekad yang membara, dan mungkin sedikit provokasi yang sengaja kuberikan. "Silakan, Bu," kataku pelan, namun setiap kata yang kuucapkan menusuk tajam, memenuhi keheningan yang tiba-tiba melanda lobi. "Silakan tampar saya lagi. Silakan tendang saya lagi. Di sini, di depan semua orang. Di rumah sakit ini. Biar semua orang tahu kebusukan hati ibu yang sebenarnya. Biar mereka tahu bagaimana cucu ibu hampir meninggal karena perbuatan ibu." Aku sengaja menekan kata, "cucu ibu," dan "nyaris meninggal." Wajah Bu Lastri yang merah padam seketika memucat. Dia melihat tatapan penasaran dari beberapa pengunjung dan staf rumah sakit yang mulai melirik dan mendekat ke arah kami. Ancaman verbal adalah keahliannya. Tapi tindakan fisik di tempat umum yang akan merusak citranya yang selama ini dibangun mati-matian adalah hal yang paling ia takuti. Sebuah skandal di tempat umum adalah mimpi buruk baginya. Tangannya perlahan turun, gemetar. Rio menghela napas lega. Tapi aku tahu ini belum selesai. Bu Lastri akhirnya hanya bisa mendesis. "Awas kamu, ayo. Ini belum selesai. Kamu akan menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Lalu, dengan wajah merah padam karena menahan amarah dan malu yang luar biasa, dia berbalik dan melangkah cepat, hampir berlari, meninggalkan lobi rumah sakit, menyisakan keheningan yang tegang dan tatapan kebingungan dari orang-orang di sana. Rio menatapku dengan takjub dan sedikit ngeri, seolah baru melihat sisi lain diriku yang sangat berbeda. Ini adalah pertempuran pertama kami secara terbuka, dan aku telah memenangkan babak ini. Aku telah menunjukkan padanya bahwa aku tidak lagi takut. Aku telah menanamkan benih keraguan dan ketakutan dalam dirinya. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari penderitaan yang akan ia rasakan. Kemenangan kecilku di lobi rumah sakit, ketika Bu Lastri terpaksa mundur dengan wajah merah padam karena malu, adalah langkah awal yang krusial.
Aku tahu dia mungkin pergi dengan kepala tertunduk, tapi itu bukan karena penyesalan, melainkan karena harga dirinya yang terluka. Aku yakin dendamnya padaku akan lebih besar. Aku tidak bisa berhenti di situ. Ini baru permulaan. Saatnya memperkuat posisiku dan mulai menyebarkan informasi secara sistematis, merajut jaring laba-laba yang tak terlihat namun mematikan. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan rutinitas baru yang melelahkan namun penuh tujuan. Fisikku memang masih lemah, jahitan bekas operasi masih terasa nyeri, dan kadang aku merasa pening. Namun jiwaku terasa lebih kuat, lebih tajam, dan lebih fokus dari sebelumnya. Rio, yang kini tampak lebih patuh dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas ketidakberdayanya, mulai mengelola gajinya sesuai kesepakatan kami. Setiap awal bulan, sebagian besar gajinya masuk ke rekening baru yang kupegang, sementara sejumlah kecil diberikan secara tunai kepada Bu Lastri. Aku memastikan Rio sendiri yang memberikannya, agar Bu Lastri tahu dari siapa jatah itu berasal, dan agar Rio merasa memiliki kontrol, meskipun kontrol itu sebenarnya kuarahkan. Bu Lastri sempat mengomel, melontarkan kata-kata pedas, tapi tidak ada lagi ledakan emosi seganas dulu di depan Rio. Dia tahu, kalaupun dia mengamuk, uang itu tidak akan kembali penuh ke tangannya. Fokus utamaku adalah putraku, Arya. Dia tumbuh pesat di inkubator, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Setelah 3 minggu perawatan intensif, dokter mengizinkannya pulang. Momen membawa Arya pulang ke rumah baruku, rumah kontrakan kecil namun nyaman yang kusewa sementara, terasa begitu melegakan. Bau bayi yang baru lahir, tangisan kecilnya, dan kehangatan tubuhnya adalah segalanya bagiku. Ini adalah awal dari kemandirian kami, jauh dari bayangan dan aura mencekam Bu Lastri. Rio sering datang menginap, meskipun masih pulang ke rumah ibunya sesekali untuk menghindari kecurigaan berlebihan dan meredam amarah Bu Lastri. Di sela-sela merawat Arya dan memastikan pemulihanku sendiri, aku mulai mengaktifkan jaringan tetangga yang telah kusketsakan di rumah sakit. Bu Nina adalah jembatan utamaku. Dia adalah sosok yang tulus, mudah percaya, dan memiliki jaringan sosial yang luas di kompleks ini. Aku sering mengajaknya mengobrol, baik saat dia menjengukku atau saat aku sengaja mengajaknya mampir untuk minum teh di rumah kontrakan kami. Perlahan, dengan nada bicara yang penuh kesedihan dan kepedihan, aku mulai menaburkan benih keraguan dan simpati. Bu Nina, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana membalas kebaikan ibu waktu itu, kataku suatu sore, mataku sengaja kubuat berkaca-kaca. Kalau tidak ada ibu yang menolong saya, entah apa jadinya saya dan Arya. Bu Lastri, saya tidak tahu harus bicara apa. Dia bahkan tidak mau menolong saya sama sekali saat saya pendarahan hebat di lantai dapur. Bu. Aku membiarkan kalimatku menggantung, memancing reaksinya. Bu Nina menghela napas prihatin, raut wajahnya mengeras. Sudah, nak, jangan diingat lagi. Yang penting kamu dan Arya selamat. Ibu sangat bersyukur. Tapi, Bu, aku melanjutkan, seolah-olah teringat sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Saya masih ingat betul, Bu. Saat saya tergeletak di lantai itu, Bu Lastri menatap saya tanpa ekspresi sedikit pun. Bahkan sempat bilang itu balasan untuk saya. Dan tendangan itu, saya bersumpah dia yang menendang saya. Bu, tepat di perut saya. Saya tahu dia melakukannya. Aku berhenti, membiarkan kalimat itu mengambang di udara, menancap di benaknya. Aku tahu Bu Nina melihat sebagian besar kejadian itu, jadi kalimatku ini akan mengkonfirmasi dugaannya. Bu Nina terdiam. Dia tidak mengangguk membenarkan secara langsung, tetapi juga tidak membantah. Ekspresi wajahnya menunjukkan ia sedang memproses informasi itu, membandingkannya dengan apa yang ia lihat dan dengar sendiri di hari kejadian. Ini adalah hal yang kubutuhkan, menanamkan keraguan dan bisikan kebenaran yang akan berkembang sendiri. Aku tidak pernah secara gamblang menuduh Bu Lastri di depan Bu Nina. Aku hanya menceritakan pengalaman pribadiku dengan nada sedih, pilu, dan penuh kepedihan, membiarkan Bu Nina menarik kesimpulannya sendiri, membiarkan dia menyebarkannya. Aku juga mulai sering berbicara tentang betapa sulitnya hidup dengan Bu Lastri, betapa dia selalu mengendalikan Rio dan semua uangnya, dan bagaimana dia selalu ingin terlihat kaya, dermawan, dan sempurna di mata orang lain. Saya jadi tidak enak, Bu.
Rio sampai harus berhemat sekali sekarang, mengorbankan banyak keinginannya demi Arya. Tapi Bu Lastri sepertinya tidak peduli. Dia malah marah-marah dan menuntut saat jatah uangnya berkurang. Aku menghela napas, pura-pura sedih. Dia tetap ingin membeli perhiasan dan tas-tas mahal terbaru. Katanya untuk arisan dan pamer di pengajian ibu-ibu yang dia pimpin. Bu Nina mengangguk-angguk, wajahnya semakin prihatin. Ya, memang begitu, Nak Ayu. Bu Lastri itu sangat senang pamer. Apalagi di pengajian ibu-ibu. Dia selalu ingin jadi yang paling mencolok dan dihormati. Dia lalu menceritakan beberapa kejadian di pengajian di mana Bu Lastri sering memamerkan perhiasan barunya atau pakaiannya. Ternyata, informasi yang kubutuhkan tidak hanya datang dari Bu Nina. Beberapa tetangga lain yang sempat melihat kejadian di lobi rumah sakit saat Bu Lastri mengamuk juga mulai menunjukkan tanda-tanda simpati padaku. Mereka sesekali datang menjengukku, atau bertanya tentang kondisiku dan Arya. Aku akan membalas dengan senyum tipis yang tampak lelah namun tabah, dan jawaban yang sedikit menggantung. Memberikan ruang bagi mereka untuk menginterpretasikan sendiri situasiku. Aku juga mulai aktif di grup WhatsApp kompleks, membagikan foto-foto Arya yang lucu dengan caption penuh syukur atas kesembuhannya. Sesekali menyisipkan keluhan ringan tentang tantangan hidup sebagai ibu muda dengan bayi prematur yang membutuhkan perhatian ekstra, atau perjuangan suami yang kini harus bekerja lebih keras demi keluarga kecil kami. Secara tidak langsung menyiratkan bahwa Rio sedang menanggung beban berat karena ibu mertuanya. Perlahan, namun pasti, gosip mulai menyebar. Bisikan-bisikan tentang Bu Lastri yang kejam, menantu yang menderita dan hampir mati, bayi yang hampir celaka karena ulah neneknya, dan perubahan sikap Rio karena istrinya mulai beredar di kompleks. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun yang secara langsung menuduh. Jaring bisikan rahasia yang kurajut mulai bekerja dengan sendirinya, merayap dari satu telinga ke telinga lainnya. Aku sedang meruntuhkan reputasi Bu Lastri, satu demi satu, dengan senjata paling mematikan. Kebenaran yang disisipkan secara halus dalam balutan simpati dan penderitaan. Citra sempurnanya mulai retak. Bisikan-bisikan yang kusebar melalui Bu Nina dan tetangga lainnya mulai menunjukkan efeknya yang insidious, merayap perlahan namun pasti. Aku tidak perlu mengatakannya secara langsung atau berteriak di depan umum, tapi cerita tentang pendarahanku yang misterius, kelahiran Arya yang prematur, dan perubahan sikap Rio yang tiba-tiba, mandiri, terhadap ibunya sudah menjadi rahasia umum di antara para ibu-ibu kompleks perumahan kami. Reputasi Bu Lastri, yang selama ini dibangun di atas citra kesempurnaan, kedermawanan, dan kekuasaan mutlak sebagai tetua, perlahan tapi pasti mulai retak, seperti kaca yang dilempar kerikil kecil. Aku melihatnya dari jauh, mengamati dinamika sosial yang bergeser. Beberapa kali, saat aku mendorong kereta bayi Arya di sekitar kompleks, dengan Bu Nina yang setia di sisiku, tentu saja, sebagai saksi dan jembatan sosialku, aku memperhatikan bagaimana tatapan para ibu-ibu pengajian yang dulu memuja Bu Lastri kini berubah. Dulu, tatapan itu penuh hormat, bahkan sedikit takut. Kini, ada campuran rasa ingin tahu yang tak tertahankan, keraguan yang mulai tumbuh, dan bahkan sedikit penghindaran. Obrolan mereka seringkali terhenti mendadak saat Bu Lastri lewat, digantikan oleh bisikan-bisikan tertahan dan lirikan penuh arti. Bu Lastri pasti merasakan perubahan ini, karena wajahnya yang biasanya angkuh kini sering terlihat lebih tegang, guratan marah samar mulai muncul di dahinya. Namun, drama yang sesungguhnya baru dimulai, dan panggungnya adalah pertemuan bulanan yang paling dibanggakan Bu Lastri. Setiap bulan, Bu Lastri adalah tuan rumah arisan dan pengajian rutin ibu-ibu RT. Pertemuan itu selalu menjadi ajang baginya untuk memamerkan perhiasan terbaru yang berkilauan, gaun mahal dari butik ternama, tas-tas branded, dan tentu saja, kekuasaannya sebagai ketua pengajian. Aku tahu Rio masih sering mengunjunginya, mengirimkan jatah bulanan, tapi Bu Lastri tidak pernah datang ke rumah kontrakanku untuk melihat Arya. Dia masih terlalu angkuh, terlalu malu, atau mungkin terlalu jijik untuk melihatku dan anakku. Aku memutuskan untuk tidak hadir di pertemuan pengajian pertama setelah aku keluar dari rumah sakit. Alasanku sederhana, Arya masih butuh perhatian ekstra dan kondisiku masih belum sepenuhnya pulih. Ini adalah langkah strategis yang sengaja kulakukan untuk mengamati dan membiarkan ketegangan serta rasa penasaran di antara para tetangga membangun diri mereka sendiri.
Aku ingin mereka haus akan kebenaran, agar mereka mencari-cari jawaban. Bu Nina, yang selalu menjadi mata dan telingaku, dengan setia melaporkan perkembangan dari pengajian itu. Bu Lastri tampak sangat tidak nyaman. "Nak Ayu," bisiknya suatu hari. "Banyak yang bertanya kenapa kamu tidak datang. Kenapa kamu tidak kembali ke rumah Bu Lastri?" Dia jadi gelagapan menjawabnya. Bicaranya terbata-bata. "Dia bilang kamu ingin mandiri," tapi nada suaranya terdengar tidak meyakinkan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan yang dingin. Jaringku bekerja. Bisikan-bisikan keraguan itu mulai meresap ke dalam benak mereka. Minggu berikutnya, giliran Bu Ratna, sekretaris pengajian, yang menjadi tuan rumah. Aku memutuskan untuk datang. Rio sudah kuperingatkan agar tidak ikut, dengan alasan ia harus menjaga Arya jika aku pergi dan agar Bu Lastri menghadapi ini sendirian, tanpa perlindungan atau intervensi dari putranya. Saat aku memasuki rumah Bu Ratna, semua mata, yang tadinya sibuk berbisik dan tertawa kecil, langsung tertuju padaku. Ada tatapan simpati yang jelas, ada juga tatapan ingin tahu yang membakar. Aku mengenakan pakaian sederhana namun rapi, sebuah gamis polos berwarna pastel, menggendong Arya yang pulas di gendongan bayi depanku. Wajahku kuhias dengan riasan tipis agar terlihat segar. Tapi ada lingkaran hitam samar di bawah mataku, menunjukkan perjuangan seorang ibu muda dengan bayi prematur. Aku tersenyum tipis pada semua orang, mengangguk hormat kepada yang lebih tua, dan memilih tempat duduk di sudut ruangan, jauh dari Bu Lastri yang duduk di barisan depan dengan wajah tegang dan kaku. Acara pengajian dimulai dengan lantunan doa dan ceramah singkat dari Ustadzah yang diundang. Suasana masih tegang, namun semua mata sesekali melirik ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan Bu Lastri yang menusuk punggungku, seolah ingin membakarku hidup-hidup. Dia pasti merencanakan sesuatu untuk membalikkan keadaan. Dan benar saja. Saat sesi tanya-jawab atau obrolan santai setelah ceramah, Bu Lastri mengangkat suaranya, memotong pembicaraan lain dengan nada formal yang dibuat-buat. "Saudara-saudari sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kondisi keluarga saya yang mungkin menjadi perbincangan. Mungkin ada beberapa kabar burung yang beredar, dan saya ingin meluruskan agar tidak menjadi fitnah." Semua mata langsung tertuju padanya. Inilah momen yang kutunggu. Aku menahan napas, tanganku tanpa sadar menggenggam erat tangan Arya yang mungil. Menantu saya, Ayu, memang sempat mengalami pendarahan dan melahirkan cucu saya secara prematur. Ini murni karena kecerobohannya sendiri, tidak menjaga diri dengan baik saat hamil. Namun, kami sudah berusaha menanganinya dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk cucu saya. Dan mengenai kabar bahwa dia tidak kembali ke rumah saya, itu karena dia merasa lebih nyaman merawat cucu saya di rumah sendiri yang lebih kecil dan privat. Dia ingin mandiri, itu saja. Bu Lastri berbicara dengan tenang, berusaha menampilkan citra mertua yang pengertian dan berjiwa besar. Namun ada nada tipis yang menyeratkan ketidaksukaan, bahkan sedikit pemaksaan kebenaran. Bibirnya sedikit bergetar. Aku merasakan bisikan-bisikan mulai terdengar di sekelilingku. Beberapa ibu-ibu melirik ke arahku, lalu kembali ke Bu Lastri, dengan ekspresi ragu. Wajah Bu Lastri sedikit pucat, menyadari bahwa penjelasannya terdengar seperti pembelaan diri yang dipaksakan, bukan klarifikasi yang tulus. Tapi Bu Lastri, tiba-tiba suara Bu Indah, salah satu ibu-ibu yang duduk di dekatku, memotong dengan berani. Dia adalah teman dekat Bu Nina, dan aku tahu Bu Nina sudah banyak bercerita padanya, menanamkan benih keraguan. Kami mendengar bahwa kejadian pendarahan itu bukan murni kecerobohan Ayu sendiri. Ada yang bilang, Bu Lastri sempat berselisih dengan Ayu, bahkan sampai terjadi tindakan fisik. Apakah itu benar? Apakah itu yang menyebabkan Ayu pendarahan? Pertanyaan Bu Indah langsung menusuk jantung Bu Lastri. Wajahnya langsung memerah padam, seperti tomat rebus. Seluruh ruangan hening seketika, begitu hening hingga suara kipas angin pun terdengar jelas. Semua mata kini beralih antara Bu Lastri yang terdiam kaku, dan aku yang hanya duduk diam, menatap Bu Indah dengan tatapan terima kasih yang tulus. "Apa maksudmu, Bu Indah?" Bu Lastri membentak, suaranya naik 1 oktav, mencoba menutupi kegugupannya dengan kemarahan. "Itu fitnah. Gosip murahan. Jangan percaya omong kosong tidak jelas yang sengaja disebarkan untuk merusak namaku."
Bukan gosip, Bu Lastri, sahut Bu Nina dengan suara tegas, mendukung Bu Indah. Dia melangkah sedikit maju. Kami melihat sendiri. Di lobi rumah sakit, Bu Lastri juga terlihat marah besar pada Ayu, berteriak-teriak dan menuduhnya menghasut Rio. Kami hanya ingin tahu, apakah itu ada hubungannya dengan kejadian pendarahan itu? Karena aneh rasanya jika pendarahan hanya karena kecerobohan. Bu Lastri terdiam, bibirnya bergetar, matanya memancarkan kemarahan yang bercampur panik. Dia tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya pias, seperti ketahuan mencuri. Pertemuan pengajian yang seharusnya damai, penuh doa, dan obrolan ringan itu kini berubah menjadi panggung prahara. Sebuah pengadilan terbuka di mana citra sempurna Bu Lastri dipertaruhkan. Aku telah melemparkan bom waktu, dan kini ia meledak dengan dahsyat. Hening. Suara Bu Indah dan Bu Nina yang tenang namun menusuk itu menggema di seluruh ruangan, memecah topeng kesempurnaan Bu Lastri menjadi serpihan. Ekspresi terkejut, bingung, dan bahkan sedikit jijik terlihat jelas di wajah para ibu pengajian. Mereka saling pandang, berbisik-bisik, lirikan mata mereka bergeser bolak-balik antara Bu Lastri yang kini tampak mematung dan aku yang tenang menggendong Arya. Aku tetap diam, membiarkan kebenaran yang baru saja terkuak meresap ke dalam benak mereka, membiarkan benih keraguan yang kutanam tumbuh menjadi pohon keyakinan. Arya di gendonganku menggeliat pelan, seolah merasakan ketegangan yang menyesakkan di udara, dan aku mendekapnya lebih erat, mencari kekuatan darinya. Bu Lastri, yang biasanya selalu pandai menguasai diri, selalu memiliki jawaban yang sempurna untuk setiap pertanyaan, kini tampak benar-benar kelabakan. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah kini memucat pasi, berganti warna seperti bunglon yang putus asa berusaha bersembunyi. Bibirnya bergetar, mencoba mencari kata-kata, merangkai alasan, namun tak ada yang keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Matanya liar, menatapku dengan kebencian tak terkira, seolah ingin membunuhku dengan tatapan saja, membakarku hingga hangus. Apa maksud kalian? Ini fitnah. Fitnah keji. Kalian semua itu munafik, serunya akhirnya, suaranya parau dan melengking, berusaha menutupi kegugupannya dengan tuduhan. Kalian semua termakan omongan busuk. Saya tidak pernah melakukan itu. Ayu ini cuma drama. Dia sengaja membuat cerita untuk menarik simpati dan menguasai Rio. Tapi Bu Lastri, timpal Bu Santi, salah satu ibu-ibu yang dikenal paling kalem, paling tidak suka bergosip, dan sangat menjunjung tinggi norma, namun kali ini tampak serius dan tegas. Kami semua melihat Ayu dibawa ambulans dalam kondisi mengenaskan hari itu. Dan Rio juga sekarang tidak tinggal di rumah lagi, kan? Dia mengontrak di tempat lain. Bukankah itu aneh dan tidak wajar jika hanya karena Ayu ingin mandiri, seperti yang ibu bilang? Pertanyaan Bu Santi menghantam Bu Lastri telak, seperti godam yang menghancurkan dinding pertahanannya. Dia tidak tahu bahwa informasi tentang Rio yang mengontrak rumah sudah tersebar luas di antara para tetangga, menyebar seperti api. Bu Lastri semakin terdesak, napasnya memburu. Keangkuhannya runtuh. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran dirinya dengan alasan mandiri atau kecerobohan Ayu, karena fakta-fakta di lapangan membantah keras alasannya. Itu urusan rumah tangga saya, bukan urusan kalian. Kalian semua tukang gosip. Bu Lastri kini benar-benar kehilangan kendali diri. Dia mulai berbicara dengan nada yang kasar, tidak teratur, dan penuh tuduhan balik, jauh dari citra anggun dan berwibawanya selama ini. Kalian semua ikut campur urusan orang. Apa kalian iri dengan keluarga saya yang harmonis? Iri dengan harta saya? Iri dengan anak saya yang sukses? Harmonis? Bu Nina menatap Bu Lastri lurus-lurus, tatapannya penuh ketidakpercayaan dan keprihatinan. Apa harmonis namanya kalau menantu sampai pendarahan dan bayinya prematur, lalu tidak mau kembali ke rumah? Apa harmonis namanya kalau Rio tidak mau tinggal di rumah lagi? Bu Lastri, kami semua tahu ibu sering marah-marah dan menuntut. Tapi kami tidak menyangka ibu bisa sekejam itu pada menantu ibu sendiri, apalagi saat dia hamil besar dan rapuh. Kata-kata Bu Nina yang tenang namun menusuk itu bagai palu godam terakhir yang menghancurkan mahkota sosial Bu Lastri hingga berkeping-keping. Raut wajah para ibu-ibu pengajian yang lain berubah drastis.
Simpati mereka sepenuhnya beralih kepadaku. Beberapa dari mereka bahkan melirikku dengan tatapan iba dan penyesalan yang mendalam, yang sebelumnya tak pernah kulihat. Mereka tampak bersalah karena telah salah menilai. Cukup. Cukup. Saya tidak sudi lagi mendengar omong kosong kalian. Bu Lastri menjerit, tangannya gemetar hebat. Dia berdiri, wajahnya benar-benar pucat pasi, matanya berkaca-kaca menahan amarah dan malu yang tak tertahankan. Saya tidak sudi lagi berada di sini dengan kalian semua. Kalian semua munafik. Kalian semua pembawa fitnah. Tanpa menunggu apa-apa lagi, dia berbalik dengan tergesa-gesa, meraih tasnya yang tergeletak di sampingnya dengan gerakan kasar, dan melangkah cepat, nyaris berlari, keluar dari rumah Bu Ratna, membanting pintu di belakangnya hingga menimbulkan suara berdebam yang cukup keras. Kepergiannya meninggalkan keheningan yang lebih dalam, namun kali ini diiringi dengan helaan napas lega dari sebagian besar hadirin. Beberapa ibu-ibu langsung menghampiriku, menanyakan kabarku dan Arya dengan nada khawatir yang tulus. Nak Ayu, kami turut prihatin sekali. Kami tidak tahu Bu Lastri bisa sejahat itu, kata Bu Ratna, sambil mengusap lengan Arya dengan lembut. Wajahnya penuh penyesalan. Kami minta maaf kalau selama ini kami tidak peka. Nak, kami cuma dengar selentingan. Gosip kecil, tidak menyangka separah ini kejadiannya. Ya Allah, kasihan sekali kamu dan bayimu, tambah Bu Indah, matanya berkaca-kaca. Aku hanya bisa mengangguk, dengan mata berkaca-kaca, membiarkan mereka melihat kesedihan dan penderitaanku yang tulus. Aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk membenarkan diri atau menuduh lebih lanjut. Mereka sudah melihat dan mendengar semuanya. Citra sempurna Bu Lastri yang ia bangun bertahun-tahun telah runtuh di depan mata mereka sendiri. Hari itu, di pertemuan pengajian, Bu Lastri tidak hanya kehilangan kendali atas emosinya, tapi juga kehilangan mahkota sosialnya. Citra sempurna yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping di hadapan mata para tetangga, di panggung yang paling ia banggakan. Ini adalah kemenangan besar pertamaku dalam perang reputasi, sebuah pukulan telak yang akan sangat sulit ia pulihkan. Dan aku tahu, ini hanyalah permulaan. Badai reputasi ini akan terus menggerogoti Bu Lastri dari dalam, di tempat yang paling ia banggakan. Permainan baru saja dimulai. Setelah insiden di pengajian, hidupku perlahan tapi pasti berubah. Badai reputasi yang kurancang dengan hati-hati telah menghantam Bu Lastri telak. Ia tak lagi seaktif dulu di pengajian atau arisan. Bisikan-bisikan tentang sifat aslinya terus beredar, dan lambat laun, ia mulai dijauhi. Beberapa kali kudengar cerita dari Bu Nina bahwa Bu Lastri sering terlihat murung, atau bahkan marah-marah sendiri di rumah. Mahkota sosialnya telah terenggut, dan itu adalah hukuman terberat bagi seorang wanita seperti dia yang sangat menjunjung tinggi citra. Rio, setelah menyaksikan sendiri bagaimana ibunya dipermalukan dan betapa kuatnya aku berdiri, akhirnya membuat keputusan yang bulat. Dia datang kepadaku suatu malam, dengan mata berkaca-kaca. Ayu, aku minta maaf. Aku tahu aku pengecut selama ini. Aku tidak akan membiarkanmu dan Arya disakiti lagi. Dia kemudian memberiku kabar yang selama ini kutunggu. Rio telah mengajukan cuti panjang dari pekerjaannya dan mulai mencari kontrakan yang lebih besar, jauh dari kompleks Bu Lastri. Dia juga mulai mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan kami. Karena kini dia sepenuhnya memegang kendali finansial kami. Dia ingin membuktikan dirinya, bukan hanya sebagai suami dan ayah, tapi juga sebagai pria yang berani mengambil sikap. Hidup di rumah kontrakan baru, jauh dari bayangan Bu Lastri, terasa seperti menghirup udara segar setelah bertahun-tahun tercekik. Arya tumbuh dengan sehat dan ceria. Tangisannya kini lebih banyak karena lapar atau ingin digendong, bukan karena ketegangan di sekitarnya. Dia adalah matahari kecil yang menerangi hari-hariku. Rio menjadi suami dan ayah yang jauh lebih baik, lebih perhatian, dan yang terpenting, dia belajar untuk memprioritaskan keluarga kecil kami di atas segalanya. Hubunganku dengan Rio tidak lantas sempurna. Ada bekas luka yang dalam akibat masa lalu, akibat ketidakberdayanya. Tapi kami berkomitmen untuk memperbaikinya, membangun fondasi baru yang kuat berdasarkan kepercayaan dan saling melindungi. Rio tahu, kepercayaan itu harus dia raih kembali dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Aku tahu Bu Lastri masih ada di sana, di kompleks lama,
Mungkin masih memendam dendam. Aku tidak mencari tahu lagi tentangnya secara detail. Bagiku, penderitaan terbesarnya adalah kehilangan kendali atas Rio, kehilangan nama baiknya, dan kini harus hidup dalam bayang-bayang citra buruk yang telah tersebar. Itu adalah hukuman yang setimpal, sebuah cermin atas kesendirian yang selama ini ia paksakan padaku. Kehidupanku kini berpusat pada Arya, pada Rio yang baru, dan pada diriku sendiri yang telah menemukan kekuatanku. Aku tidak lagi merasa menjadi korban. Aku adalah seorang ibu yang kuat, seorang istri yang berani, dan seorang wanita yang telah belajar untuk berdiri tegak menghadapi badai. Perjalananku tidak berakhir di sini. Ini hanyalah penutup dari satu babak, dan awal dari babak baru yang penuh harapan, di mana aku dan keluarga kecilku akan menulis kisah kami sendiri, bebas dari bayangan dendam, namun dengan pelajaran yang tak terlupakan.